Oke, kita lanjutkan lagi ya. Gimana tadi yang Yuda lagi Ya, pertanyaan? cukup Pak, cukup. Udah Cukup ya? kebayang. Iya, iya. Insyaallah nih kalau memang ini saya coba yang paling mudah aja yang kita pelajari apa Excel gitu kan. Kita SPSS ya, nanti kita saya perkenalkan gitu kan. Ya, memang kalau untuk mengolah data ini memang lebih sebenarnya yang lebih bagusnya menurut saya sih ya. Itu SAS gitu ya. Itu dia untuk uji lanjutnya itu apa enak gitu kelihatannya gitu ya. Tapi kalau dengan SPSS ya, berdasarkan yang saya coba, saya pelajari juga, itu kalau uji lanjutnya, yang terutama kalau terjadi interaksi itu yang agak kesulitan ya untuk uji lanjutnya. Dia lebih mudah yang uji apa tunggal saja dia kan. Tapi kalau menggunakan SAS gitu ya, itu kelihatan dia dia bisa langsung gitu kan, kombinasi atau interaksi antar pelakuan dia bisa diuji gitu dengan SAS. Itu yang saya tahu ya. Kalau aplikasi R itu biasanya buat Asmanur yang lebih canggih itu orang-orang pertanian itu banyak menggunakan ya eh, aplikasinya. Saya lupa itu apa R ya, kan ada ya aplikasi R ya. Mungkin kalian mungkin yang orang-orang yang kerja di lab atau kerja di BRIN nih ya, misalkan itu tentu akan sangat memahami itu kan aplikasi-aplikasi untuk mengolah data tersebut gitu. Tapi kita yang jelas ya, kita pasti harus belajar manualnya ya, karena dasar pertama itu kan manual dulu kan. Nanti kalau kalian apa tuh mengolah hasilnya nanti di tugas akhir jangan manual lagi kan itu kan. Karena mungkin kalian sudah belajar aplikasinya ya mudah-mudahan dengan lengkap dengan buat manornya ya. Ya, itu saya juga pernah membuat buku juga tuh ya dengan menggunakan SPSS gitu. Jadi bisa juga saya share PDF-nya mungkin bisa kalian pelajari juga atau di internet juga banyak ya tutorial terkait dengan apa pengolahan data dengan menggunakan SPSS atau aplikasi yang lain. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya, harusnya kita berkenalan dulu nih kan. Ada beberapa yang sudah saya kenal gitu kan, tapi banyak yang belum saya kenal. Iya ya. Ini yang sudah dikenal orangnya Derry ya, dari Al Yafi. Ya, kemudian siapa lagi? Kemudian Jalismon, ada Rizky, ada Derio. Ah, kemudian siapa lagi nih yang dikenal? Nah, ini yang lainnya Ahlan Wasahlan ya. Tapi namanya sih udah dikenal gitu. Tapi kita pernah ngobrol nggak kita Ahlan Wasahlan. Tapi saya pernah menghubungi gitu ya. Nah, waktu acara KKN ya, Alan ya? Iya bukan? Saya ingat saya gitu. Iya, Iya Pak, betul Pak. iya. Nah, Ya betul Pak. kan? Ya, mungkin mata kuliah ini baru ketemu pada hari ini ya. Tapi yang lain nih, Kristianto ini kenal nih. Ya, gimana Christian? Hadir Bapak. Hadir semangat ya. Tetap semangat gitu ya. Hadir Pak. Oke, Rizky hadir kan? Iya, Sonia, ini Sonia yang ambil tata utan dulu ya. Ini lupa ingat gitu karena namanya mirip-mirip aja. Iya, ada Iya Pak. iya ya, yang tata utan ya Sonia ya. Iya Pak. Iya iya. Karena wajahnya nggak kelihatan. Ini nama-nama aslinya ya. Ini bukan nama samaran. Iya, nanti kan ini jadi absen nanti ya. Jadi absen. Nanti saya screenshot atau kalian tolong screenshot ya. Nanti simpankan di apa WA grup itu absennya supaya nanti saya absen tetap lewat ini saya nanti lewat simak gitu ya. Nah, jadi kalau kalian udah masuk ke simak saya lebih enak tapi kalau kalian nggak bisa masuk ke simak nah itu jadi masalah kan gitu kan. Karena nanti ya mungkin sebenarnya di awal gitu ya. Jadi untuk penilaian nanti penilaian akhir ini saya biasanya bersepakat dengan Puas Manor. Pertama itu kehadiran ya. Kehadiran itu sangat mempengaruhi nilai akhir gitu. Kalau Buas Mandur tuh orangnya agak idealis ya. Idealis menurut saya sih. Kalau saya sih ya bukan idealis ya, sih pengennya bersifat idealis, tapi saya ya berdasarkan fakta-fakta juga sebenarnya saya kan. Kalau Bu Asmano dia benar-benar idealis gitu orang. Ya, jadi dia ya apa adanya gitu kan. Ya, yang jelas tuh kehadiran itu sangat mempengaruhi nilai akhir ya. Jadi mahasiswa yang kehadirannya tinggi, hadir terus, itu nilainya pasti 100 di nilainya, nilai kehadiran. Itu biasanya ya nanti kita kalau sifat presentasinya itu tentatif ya, bisa 15, bisa 20. Nanti biasanya kita ya disimulasikan supaya nilai akhirnya jangan banyak yang nilainya D atau E ya. Nah, kita harapkan nilainya B ke atas kan itu kan.
Ya, jadi kehadiran itu sangat penting. Yang kedua itu masalah ada kuis ya atau tugas. Jadi biasanya kalau yang offline biasanya saya setiap awal perkuliahan kuis gitu. Tujuannya apa? Pertama dia harus belajar. Yang kedua mahasiswa itu hadir tepat waktu. Saya reguler saya terapkan itu karena dia bermalas-malas datangnya. Datangnya itu telat gitu. Datangnya baru setengah jam baru nongol gitu. Mau keluar baru nongol gitu kan. Ya udah tanggung risiko gitu kan kalau mahasiswa yang telat masuk ya kan telat ini jadi 5 menit 10 menit pertama saya adakan kuis gitu jadi kalau nggak ada istilah susulan kuisnya ya nah ketiga adalah tugas jadi tugas itu juga sangat mempengaruhi untuk tugas apa nilai akhir jadi kalian yang tidak ya ngumpulin tugas misalkan tugas pertama itu hilang gitu ya kesempatan pertamanya ya jadi kalau seandainya kalian tidak mengumpulkan tugas yang saya berikan ya itu artinya nilai pertama tidak ada gitu kan nol gitu kan jadi tidak ada jadi itu yang berikutnya adalah nilai UTS UTS biasanya ya itu kalau untuk di UTS itu biasanya nilainya relatif lebih baik ya dibandingkan nilai UAS ya jadi UTS itu biasanya relatif lebih mudah ujiannya dibandingkan UAS gitu. Ya, jadi kalian harus bisa gitu memahami, harus bisa menerapkan apa yang telah kita pelajari ya. Nah, nanti ya jangan sampai nanti kehadirannya kurang, tugasnya kurang, kuisnya juga ini gitu kan. Nggak pernah hadir gitu kan. Kemudian tugasnya juga tidak dikerjakan. Nah, apalagi TS-nya jelek gitu kan. Waduh kan gitu kan. Nah, dosennya juga pusing gitu kan. Nah, kita berharap kan dari 20-an ini ya lulus semua, jangan sampai ada yang memperdalam lagi istilahnya ya memperdalam ilmu perencanaan percobaan itu ya cukup sekali gitu kan jangan diperdalam lagi kan itu kan pendalamnya nanti di S2 S3 kalian nanti kan itu di S1 cukup sekali kan itu kan nah itu ya bisa paham ya jadi mohon gitu kan diperhatikan ya untuk itu pasti saya bilang ke mahasiswa yang reguler saya bilang hadir aja kalian kemudian ikuti tugas ya apa jalan pekerjaan tugas kerja kuis gitu kan kemudian apa UTS ikut UAS ikut gitu kan biasanya kalau dosennya kelas saya tuh kalau dosen kedua-duanya udah di tangan lulus bilang kan C itu tanda-tandanya kan jadi kalau rancap ini biasanya kalau saya sendiri karena saya berdua ya tinggal kompromi nantian itu kan. Ya saya harapkan ya semua bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik ya gitu. Jadi mata kuliah ini bukan momok ya, bukan menakutkan. Ini mata kuliah yang sangat ya menyenangkan sebenarnya. Jadi kita kuliahnya misalkan 2 jam nggak terasa gitu kan. Nah, sebentar lagi selesai gitu kan. Beda dengan mata kuliah bahasa Inggris misalkan gitu ya. Yang nggak suka misalkan ya. Atau bahasa Indonesia gitu. Atau mata-mata kuliah yang lain gitu kan. Yang ceritanya yang kita kurang pahami misalkan. Kalau saya kan mata kuliah yang kurang suka kan bahasa Inggris karena dari SMP, SMA gitu kan nilainya tidak lepas dari sampai perguruan tinggi tidak lepas dari nilai C. Iya, gitu. Ya, ada pertanyaan nggak ya sebelum kita masuk ke materi yang rancangan acak lengkap? Cukup? Kalau nggak ada, saya share ya untuk materi yang eh, pertama ya. Nah, ini kita ada lanjutan-lanjutannya gitu kalau ini kan itu. Hmm, kita kecilin dulu nih. Ini banyak aplikasinya jadi bingung juga sih. Jadi hilang. Nah ini. Nah ini rancangan acak lengkap ya. Ada rancangan acak lengkap. Nah, saya tadi belajar kelas poin ya. Jadi kalau untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa ya suatu saat saya mencoba nanti ya kelas poin ya. Jadi pada Microsoft PPT ini ada salah satu aplikasi yang cukup menarik juga kalau kita mengajar secara online gitu ya, cara Zoom. Jadi kita bisa interaksi ya, bisa saya menanyakan, kalian menjawab gitu kan. Nah, dalam bentuk kuis atau apa gitu. Juga ada tuh yang interaksi, kalian juga bisa menulis gitu kan. Nah, kalau kalian menggunakan alat pen
ya misalkan pen digitalnya misalkan gitu kan. Nah, nanti sila. Tapi ada juga mungkin pakai HP, iPad gitu ya, iPad ya. Nah, itu juga bisa. Tapi nanti ya kita coba gitu. Ini untuk rancangan yang pertama kita coba ya. Ini rancangan acak bentar. Ya, rancangan acak lengkap. Biasanya saya seri memendekkan itu dengan RAL saja ya. Ada RAL. Ya, ada RAL gitu ya. Sorry, bentar. Saya untuk menulisnya lupa di mana tuh. Bentar. Biasanya keluar. Bentar ya. Coba dulu. Ini share screen. 21 ini kan. Nah, yang naikin di mana nih? Nih. Oh ini. Bentar ya. Saya banyak buka aplikasi jadi banyak yang menutup gitu dia. Menutup. Oh, ini kelas pen keluar lagi. Nah. Hmm. Ya, ini rancangan acak lengkap atau kita kenal dengan RAL atau Ronomes ya. Ini apa? Eh, ini random kan ini kan rancangan lengkap ini. Tunggu sebentar. Nah, ini kita lengkap nih. Sambil jalan aja kita ya. Ini kayak apa layout yang akan kita ini ya, yang kita akan coba. Pertama ya terkait dengan pengertian dasar apa faktor, taraf, pelakuan, respon ya. Kemudian juga kita pelajari nanti layout percobaan. Kemudian pengajakan, ada penyusunan data, ada analisis seragam, dan perbandingan rataan. Mungkin perbandingan rataan ini nanti kita khususan ya, apa minggu depan ya, atau setelah kita mempelajari rancangan acak kelompok gitu. Karena itu nanti berhubungan dengan uji-uji ya, uji lanjut istilahnya. Jadi uji lanjut BNT atau B. Nanti kita kalau untuk uji lanjut ya, ada yang bentar. Nah, jadi kita akan belajar nanti uji BNT ya, ada BNJ, mungkin orang BRIN udah biasa ya, uji Duncan ya, uji Duncan misalkan, uji Danet ya. Nah, ini uji Danet ya, ada uji apa lagi? SNK gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita nanti lihat gitu kan, mana yang akan kita pelajari untuk uji ini, perbandingan rataan ini. Jadi apa di pengertian dari faktor kalian sudah mengetahui kali ya. Sebelumnya di teori-teorinya ada pelakuan, ada respon ya, dan kemudian layout dan seterusnya. Kita coba satu-satu. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor? Faktor itu di sini sebutnya faktor itu adalah variabel bebas, yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti. Jadi ini variabel X atau biasanya kita waktu di statistik dasar atau statistika kalian metode statistik ya, ada yang kita kenal dengan X itu apa? Kalau variabel bebas apa? Independen. Coba yang ngantuk independen apa? Variabel kan? Dependen variabel gitu. Jadi variabel bebas. Ini artinya variabel bebas ini variabel yang bisa dikendalikan oleh peneliti. Misalkan di sini varietas, pupuk, jenis kompos, suhu ya, bio apa, fertilizer ya, jenis tanah dan seterusnya. Jadi apa yang bisa kita kendalikan itu disebut dengan variabel bebas. Misalkan kita memberikan pupuk, memberikan apa suhu kan dengan beberapa temperatur gitu kan. Kemudian jenis tanahnya gitu kan. Nah, itu jenis tanahnya apakah fosforik apalagi jenis tanah mungkin kalian yang masih hafal itu jenis tanah eh, tanah liat misal gitu ya. Nah, mezina dan seterusnya gitu kan. Saya nggak betul hafal juga. Mungkin yang masih belajar apa tanah atau yang kimia tanah gitu ya. Kemudian ya, jadi apapun yang kita lakukan yang bisa kita kendalikan itu disebut dengan variabel bebas atau disebut dengan faktor ya.
Kemudian biasanya disimbolkan dengan huruf kapital, ya. Biasanya misalkan varietas disimbolkan dengan huruf V. Misalkan tadi suhu, biasanya temperatur ya, biasanya disimbolkan dengan T, misalkan gitu kan. Misalkan apa lagi? Misalkan hormon, misalkan disimbolkan dengan H, hormon. Misalkan dia zeolit disimbolkan dengan Z gitu kan. Jadi huruf di awalnya itu disimbolkan dengan huruf kapital gitu ya. Atau biodiversity ini mungkin B gitu kan. Itu yang penting untuk simbol-simbol awalnya. Atau nitrogen itu N gitu kan. Nah, P fosfor, kalium gitu kan. Atau kalsium gitu kan misalkan. Jadi disimbolkan dengan huruf besar. Ya, itu variabel bebas. Ya. Kemudian taraf, ya. Taraf adalah faktor dari beberapa taraf. Jadi faktor itu terdiri dari beberapa taraf atau level, ya. Misalkan ya di sini faktornya adalah varietas, kemudian tarafnya adalah V1, V2, V3. Itu biasanya disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, ini dikombinasikan dengan subscript ya atau di bawah ya. Nah, demikian juga misalkan temperatur. Nah, T misalkan huruf kecil, nanti suhunya dia tulis. Suhunya misalkan 25 derajat, T-nya 50, T-nya artinya temperatur di 75 derajat Celcius misalkan gitu ya. Nah, nih. Jadi ini substrate ini untuk memudahkan atau hormon. Hormon nggak huruf besar kan, tapi kalau untuk taraf huruf kecil. H0, ya kan? H1, H2 gitu kan. H3 atau nanti atau dosisnya sebutkan. H0 ya 0 kan. Kalau H1 misalkan 10 mili, ini 20 mili, ini 30 mili misalkan, ya. Jadi disimbolkan dengan huruf kecil, ya. Itu disebut dengan taraf atau level ya, level. Jadi ada variabel bebas, ya, faktor ya, ada taraf. Jadi yang taraf ini yang perlakuannya gitu ya. Nah, perlakuannya ada berapa di sini? Misalkan kalau V di sini artinya ya V ini varietas ini ada perlakuannya ada 3 kan, V1, V2 dan V3 di perlakuannya. Kalian kalau melakukan penelitian ya, kalau untuk menggunakan untuk menguji itu sebaiknya perlakuan itu lebih atau sama dengan 3, jangan 2 ya. Kalau 2 kalau untuk uji dan Ken itu tidak bisa dilakukan kan itu kan. Itu akan kesulitan gitu kan. Karena dia akan berkurang 1 nanti kan. Nah, karena kalau 2 kurang 1 jadi nggak ada lagi. Masa mengujinya dengan diri sendiri kan itu kan. Nah, tapi kalau 3 dikurang 1 masih bisa kan? 2 kan? 2 dengan 1 kan bisa diperbandingkan. Jadi kalian kalau melakukan penelitian jangan sampai pelakuannya hanya 2. Nanti saya sarankan gitu ya. Ya, karena nanti kalau melakukan uji lanjut akan mengalami kesulitan gitu ya. Jadi kalau dia menggunakan aplikasi itu saya lihat itu nggak bisa dilakukan uji lanjut ya, terutama tuh uji uji dan Ken gitu ya, uji dan Ken. Kemudian ya bisa kita lihat juga ini contohnya ada faktor varietas ya. Ada faktor varietas itu disimbolkan dengan V huruf besar ya. Huruf besar. Ini menghilangannya gimana nih? Sorry ntar. Naikin bisa nggak bisa. Oh, bentar ya. Jadi ini timbul-timbul aja ini. Ini simbol-simbolnya. Bentar. Ya, perintah. Jadi kemudian banyaknya taraf di sini karena saya nggak begitu kelihatan karena ketutup ya. Dua taraf di sini ya. Nah, misalkan ya ini contoh aja ya. Tiga taraf ini ada V1, V2 dan V3 ya. Kemudian nitrogen, pupuk nitrogen itu disimbol dengan N. Di sini ada 3 taraf. Ada N1 itu 0 gitu ya, 0 gram misalkan, N2 100 gram, atau N3 200. Silakan cara penyajiannya ya. Yang terpenting kalian yang melakukan penelitian mengetahui gitu. Nah, gitu. Bisa aja N0 itu artinya dosisnya 0 atau masanya atau beratnya tidak ada, atau tidak ada pemberian pupuk gitu kan. Kemudian N100 artinya pemberian pupuk 100 gram misalkan ya. N200 artinya N-nya nitrogennya, pupuk nitrogennya dengan massa 200 gram misalkan ya. Silakan aja simbol-simbolnya itu. Kemudian pupuk organik di sini ada 4 taraf.
ada pupuk kandang ayam disimbol dengan O1 ya, organik 1, pupuk kandang sapi O2 ya kan, pupuk kandang domba 3, dan kompos AO4. Jadi sini ada empat taraf atau 4 perlakuan ya. Jadi saya sarankan tadi lakukanlah penelitian dengan minimal 3 perlakuan atau 3 taraf gitu ya. Jadi jangan 2 ya, sebaiknya gitu. Itu bisa dipahami ya. Jadi mana yang faktor, mana yang taraf ya, banyak taraf. Nanti baru kita ada terakhir tuh ada ini ulangan ya, ulangan. Jadi biasanya ada taraf, ada ulangan, baru kita ketahui berapa banyaknya data atau berapa unit contoh yang harus kita siapkan. Makanya kalau kalian sudah baca yang sebelumnya, N sama dengan T dikali R ya. Ini simbol-simbol saya ini ya. Jadi TN ini adalah jumlah data, atau jumlah sampelnya, atau jumlah unit percobaannya, unit treatment, perlakuan. Kalau ini replikasi atau ulangan. Jadi kalau seandainya T-nya misalkan yang ini ya, pupuk ada 4, ya. R-nya misalkan contoh aja ya. R-nya misalkan di lab tadi, misalkan 3 gitu kan. Ya, berarti N atau unit contoh yang disiapkan adalah sebenarnya 12 gitu kan. 12 unit contoh atau jumlah unit sampelnya gitu. Ya. Oke ya, ada pertanyaan? Silakan. Belum ada. Kemudian perlakuan. Perlakuan merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Jadi perlakuan itu merupakan taraf, ini saya sampaikan tadi ya. Jadi perlakuan itu merupakan taraf dari faktor atau kombinasi taraf dari faktor. Jadi kalau kombinasi taraf dari faktor, itu yang faktorial ya. Jadi kombinasi dari faktornya. Kemudian untuk faktor tunggal, ini perlakuan sama taraf faktor. Nah, ini faktor tunggal ya. Kemudian apabila lebih dari satu faktor, ini kombinasi dari masing-masing taraf ya. Jadi ada kombinasinya. Jadi kalau lebih dari satu faktor ya. Jadi misalkan faktornya pupuk ya N dengan P. Nah, itu kan 2 faktor kan? Nah, kan lebih dari satu faktor kan? Jadi kalau minimal ada 2 faktor ya itu disebut udah dimaksudkan dengan faktorial. Misalnya ini varietas dengan pupuk nitrogen. Nah, ini ada kombinasi ini kan? Ya, ada kombinasi antara varietas dengan dengan nitrogen ya, dengan nitrogen. Jadi bisa juga kita kita kombinasikan ya eh, dengan faktor yang lain. Jadi ini 2 faktor ya, faktor varietas ya, varietas dengan faktor nitrogen ya, nitrogen. Jadi ada 2 di sini kan, ada VE, ada nah, N. Kemudian V ini ada dia tadi misalkan ada 3 ya, misalkan ya 3 taraf ya. Ada V1, V2, V3. N-nya misalkan di sini hanya 2 dia gitu kan. N0 dan N1 gitu kan. Nah, ini contoh aja ya. Tapi kalau saya biasanya kalau melakukan penelitian, kalau bimbingan mahasiswa, saya sarankan ya tarafnya lebih dari 2 atau minimal 3 tadi yang disampaikan tadi ya. Tapi kalau di sini, kalau memang hanya model gini, misalkan N-nya kalau faktor tunggal ya yang berpengaruh nyata, itu biasanya kita tidak lakukan uji Duncan karena tidak bisa kan itu kan. Tapi kalau untuk varietas bisa karena dia 3 taraf. Gitu. Tapi kalau untuk di sini ada kombinasi di sini kan. Jadi kombinasinya di sini ada kalian aja nih kan. Di sini ada 3, di sini ada 2. Jadi kombinasinya adalah 3 dikali 2. Jadi ada 6 kombinasi ya. Ini kan baru 3 kan. Bisa diteruskan ya. V1N0 udah, V1N1 sudah, kemudian V2 kan. Nah, V2N0 gitu kan. Nah, V2N1, kemudian V3N0, V3N1. Nah, jadi 6 misalkan ya. Jadi harusnya 6 ya kan. Nah, 6. Di 3, 4, 5, 6 misalkan. Ya. Jadi bisa digabung gitu ya. Jadi ada 3, jadi 6 kombinasi contohnya. Nanti baru dikali dengan jumlah
ulangan. Itulah unit contoh yang harus disiapkan gitu. Kemudian respon, nah ini variabel tak bebas. Respon itu artinya hasilnya, ya hasil dari perlakuan yang kita berikan, ya itu y, biasanya disimbolkan dengan y, ya, atau dependent variable, ya dependent variable itu ya, dependent variable itu. Nah, ini dianggap aja bisa dibaca ya. Ini dependent variable atau variabel tak bebas. Itu biasanya disimbolkan dengan Y. Jadi kalian kalau masih ingat pelajaran statistika ya, atau metode estetik, Y sama dengan apa? A ditambah apa? B, BX kan? Nah, BX. Y ini adalah dependennya. A ini apa? A, apa? Siapa yang tahu? Intercept. Hmm? A ini, Intercept. wah, A ini konstanta, ya. Ini konstanta mas, ya konstanta. Nah yang B ini yang intercept ya. Coba cek lagi ya. B-nya intercept apa atau Ya betul Pak. kemiringan ya, slope kan itu kan? Yang B Slop, kan? slop. Nah Ya slope. slop. Nah, X-nya adalah yang variabel bebasnya gitu ya. Jadi kalian ini ya. Ini biasanya regresi linear sederhana ya. Nah ini. Jadi ini yang variabel tak bebas ini hasilnya respon yang kita lakukan gitu apa yang kita dapatkan dari percobaan yang kita perbuat itu percobaan apa percobaan kita pelakuan kita misalkan tadi pemberian pupuk gitu kan pupuk nitrogen terhadap apa saya nggak begitu tahu kalau ini misalkan di kehutanan lah misalkan pemberian pupuk nitrogen terhadap nih diameter bibit jati misalkan ya atau pemberian ini tinggi tanamannya atau bio apa tuh biomasa apa istilahnya ya istilah-istilah itu atau jumlah akarnya jumlah daunnya gitu jadi itu disebut dengan responnya ya jadi respon ini tidak bisa kita kendalikan ya jadi kalau kita bisa kendalikan enak gitu kan. Nah, saya butuh apa? Pinginnya diameternya 10 senti gitu kan dalam waktu 3 bulan. Nah, enak gitu kan. Tapi kita kan nggak bisa. Jadi yang respon itu ya itu adalah variabel yang tak bebas atau variabel yang tidak bisa kita kendalikan. Beda dengan X tadi ya. X itu bisa kita kendalikan. Misalkan pemberian hormon mau mau 10, mau 100, mau 1000 kan itu kan bebas kita kan. Tapi hasilnya kita kan nggak bisa kendalikan. Kita harapkan misalkan dengan pemberian pupuk 100 gram jumlah buah ya buah mangga ada 100 ya kan nggak bisa kan buahnya itu kan hanya Tuhan gitu kan mau berbuah atau tidak kan itu. Nah, jadi itu ya mana yang bisa kita kendalikan itu variabel bebas ada yang tidak bisa kita kendalikan itu variabel tak bebas ya bisa paham ya. Kemudian nih contoh kasus faktor tunggal, misalkan di sini, memang saya di sini lebih banyak kayak contoh-contoh yang ini ya, karena referensinya kelihatannya lebih banyak orang pertanian yang buat gitu ya, orang pertanian. Juga ada tuh yang dari teknik, tapi kita kan nggak ada teknik kan itu kan, ITB gitu kan. Jadi saya lebih cenderung untuk memakainya dari pertanian gitu. Tapi istilahnya kalau untuk ini kan sebagai dasar kita untuk belajar gitu ya. Jadi nanti bisa diterapkan ya kalau kalian melakukan penelitian mau bidang kimia kah, biologi kah, pertanian kah atau kehutanan kah gitu kan. Jadi secara teori itu sama. Jadi tinggal apa apa cara penerapannya di apakah skala lab, apakah skalanya lapangan gitu ya. Nah, skala lab tadi kan skalanya kan relatif kecil kan, tapi kalau skala lapangan itu kan sudah luas ya. Misalkan kegiatan penanaman bibit gitu kan, itu kan dia nanamnya bukan satu dua kan itu kan. Minimal dia tanam itu 100 bibit gitu kan, baru dia bisa meneliti misalkan. Kalau hanya 5 batang ya kalau mati semua gimana kan itu. Tapi kalau 100 misalkan gitu ya, kalau mati 20 itu masih dianggap baik gitu kan, misalkan gitu. Jadi ya kalau 80% ya itu masih dianggap baik katanya kan kalau berdasarkan apa referensi yang pernah saya ini gitu. Malah sekarang katanya bisa 70 Pak katanya. Nah, kalau saya dulu belajarnya saya ketahui juga referensinya kalau penanaman gitu kan atau berkecambahnya benih gitu kan. Nah, lebih dari 80% itu yang dianggap baik gitu.
Kalau di bawah itu dianggap apakah sedang ataukah jelek gitu. Ya, ini jenis ininya ada faktornya jenis pupuk organik. Kemudian respon yang akan dilihat adalah hasil padinya. Ya, apakah ya dalam bentuk ya apa biasanya berat ya, berapa ton, berapa kuintal misalnya kan itu kan. Hasil dari pemberian pupuk ya terhadap apa kayak jenis padi ya, varietas padi. Jadi di sini ada 4 jenis pupuk organik, ada pupuk kandang, pupuk sapi, domba, dan kompos. Jadi perlakuannya diberikan kepada ini ini ya padi di sawah misalkan itu ya. Nanti dilihat hasilnya ya mana yang lebih baik gitu kan ininya hasilnya. Apakah diberi pupuk domba ya, kandang sapi ya, pupuk kandang domba atau pupuk kandang ayam atau kompos gitu. Bisa dilihat nanti kan. Nah, itu penelitiannya kan begitu kan. Kemudian ya rancangan lingkungannya merupakan suatu rancangan mengenai bagaimana pelakuan dicobakan ditembak pada unit percobaan. Jadi rancangan ini kita ya. Jadi kalau rancangan itu ada rancangan lingkungan ya. Jadi kita bagaimana menempatkan ya pelakuan itu di unit-unit percobaan. Ini harus dirancang. Nanti kita pelajari itu ya. Kemudian yang termasuk rancangan ini ya, rancangan lingkungan ini ada kita kenal rancangan acak lengkap, ada rancangan acak kelompok dan rancangan wujud sangkar Latin atau latisi. Ini yang saya ajarin ya. Sebenarnya kalau kalian belajar apa baca juga di berbagai referensi mungkin ada rancangan-rancangan yang lain, tapi secara umum ya yang saya lihat itu memang hanya 3 ya rancangan non faktorial apa rancangan tunggal ini ya non faktor gitu atau faktor tunggal. Jadi hanya 3 ini yang sering saya temukan di beberapa eh, referensi yang saya baca. Jadi ada pustaka yang Al-Maci juga tuh bagus ya. Itu mantan rektor IPB. Sekarang kalau nggak salah udah almarhum juga ya. Itu bisa juga kalian baca ya. Kalian beli ya. Itu juga bagus itu sebagai sebagai referensi ya untuk mendalami mata kuliah perancangan percobaan ini. Silakan ada yang ditanya dulu, silakan. Oh, ini Allah wasahlan udah join. Ya nanti kita coba ya, Alan ya. Nah, tapi bukan sekarang ya. Nanti bagaimana menerapkan ya. Nanti kalian kalau bisa tuh kalau menggunakan apa laptop atau komputer tinggal join aja gitu kan, masukin ininya kode kelasnya ya, nanti akan bisa bergabung kita, berjoin gitu kan. Nah, join. Silakan ada pertanyaan dulu. Oh, saya mau minum dulu, aus. Belum ada? Belum, Mbak. Oke, kalau gitu kita masuk ya slide berikutnya. Ini ciri-ciri rancangan acak lengkap. Nah, jadi kalian kalau melakukan penelitian, kalau rancangannya digunakan RAL, lihat ciri-cirinya. Ini beberapa ciri-ciri yang kalian ketahui. Yang pertama adalah ya bahan media satuan percobaan katanya dianggap homogen atau relatif homogen biasanya kan atau relatif seragam. Nah, itu menurut dia kan itu kan. Yang kedua ya di sini dalam rancangan acak lengkap ini hanya satu sumber keragamannya atau SK yaitu perlakuan ya dan ditambah galat. Sebenarnya kalau galat kan nggak akan diuji kan. Tapi pada sumber keragaman nanti akan kita lihat kan ya. Yaitu ada di tabel ANOVA, ada yang kita kenal dengan sumber keragaman. Jadi pada rancangan acak lengkap tuh hanya perlakuan dan galat ya. Tapi nanti pada rancangan acak kelompok itu ada perlakuannya, ada kelompoknya, dan ada galatnya. Nanti ada rancangan acak rancangan bujur sangkar Latin, biasanya kita karena bujur sangkar ya, berarti baris dan kolom harus sama. Nanti berarti sumber keragamannya ada baris, ada kolom, ada perlakuan, ada galat gitu. Ya, jadi ada beberapa sumber keragaman yang perlu diketahui. Tapi pada rancangan acak lengkap ini ya hanya perlakuan dan galat ya. Kemudian keragaman atau respon keragaman hanya disebabkan oleh perlakuan dan galat di sini ya. Jadi keragaman respon
atau hasil itu hanya dipengaruhi atau disebabkan oleh perlakuan yang diberikan dan galat. Galat itu adalah kesalahan dalam pengamatan, kesalahan dalam pencatatan, atau faktor lain yang tidak bisa dijelaskan. Jadi faktor alam ya. Jadi galat itu bisa faktor alam dan juga faktor manusia, human error gitu kan. Nah, juga bisa karena alam gitu kan. Jadi kalau kita melakukan kegiatan perlakuan di lapangan, tahu tanamannya banyak yang mati misalkan gitu ya. Nah, itu tentu kan bisa juga disebabkan oleh ke eh, mungkin kelalaian kita kan sebagai peneliti, juga mungkin disebabkan oleh alam gitu. Ya karena banyak mati mungkin nggak disiram misalkan itu ya. Nah, kan gara-gara kita gitu kan. Atau juga karena serangan hama penyakit itu misalkan dan seterusnya. Ya, itu ciri-ciri RAL-nya ya. Pertama yang paling penting itu dia seragam gitu. Nah, kemudian rancangan acak lengkap merupakan jenis rancangan paling sederhana. Nah, ini rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan yang paling sederhana ya. Jadi paling mudah nih ya. Kemudian satu pencoba digunakan homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi di luar faktor yang dicoba. Jadi di luar perlakuan itu tidak ada faktor lain yang mempengaruhi ya. Tadi sebutkan faktor lainnya mungkin karena galat tadi ya, kesalahan dari pencatatan, kesalahan dari manusia atau apa. Kemudian faktor luar yang dapat mempengaruhi percobaan itu dapat dikontrol. Makanya ya percobaan rancangan acak lengkap itu dilakukan di lab dan rumah kaca. Jadi semua bisa dikontrol. Misalkan masalah suhu misalkan tuh ya. Suhu kan di skala lab kan bisa dikendalikan kan. Kita butuhnya suhunya berapa, suhu ruangnya kan itu kan. Mungkin AC-nya diatur kan. Mau dingin, mau panas, mau apa misalkan itu kan. Mungkin suhu bisa diatur misalkan. Atau kelembapan mungkin bisa diatur misalkan itu kan. Apalagi angin ya, kecepatan angin. Nah, kalau angin ya kipasnya pakai kipas atau apa bisa. Atau gara-gara AC gitu kan. Nah, nanti bisa dikendalikan ya. Jadi faktor lain yang di luar pelakuan yang kita cobakan harus bisa dikendalikan. Jadi jangan sampai nanti error tadi ya disebabkan oleh faktor lain. Kita menelitinya pengaruh pemberian hormon gitu kan. Ternyata hormonnya tidak berpengaruh. Yang berpengaruh malah lebih gede yang galatnya gitu kan, kesalahannya. Berarti ada faktor lain kan di luar kendali yang kita itu. Apa faktor apa yang mempengaruhi? Takutnya faktor suhu tadi ya, kelembapan tadi atau kecepatan angin tadi atau yang lain gitu. Kemudian banyak ditemukan di laboratorium atau rumah kaca. Jadi penggunaan RAL itu banyak dilakukan ya di lab atau rumah kaca. Ini paling banyak ya. Ya, jadi tidak ditutup juga kemungkinan di lapangan ya. Jadi di lapangan yang penting bisa dikendalikan nggak gitu kan itu kan. Ya saya merasa kalau di lapangan agak susah dikendalikan ya. Baik masalah suhunya, iklimnya ya. Mungkin yang faktor-faktor lain gitu ya, cahaya gitu kan. Bisa saja hari ini panas, besok hujan gitu misalkan. Siapa yang bisa mengendalikan? Nggak bisa kan. Tapi kalau di skala lab, hari ini hujan, besok panas, ya dia tetap nggak kehujanan kan, karena di bawah atap gitu. Ya. Kemudian keuntungannya apa? Menggunakan rancangan acak lengkap. Nah, ini pelaksanaan ya rancangannya dan pelaksanaannya mudah di sini. Jadi selain rancangannya, pelaksanaan juga mudah. Kemudian analisisnya sederhana, ya mudah ya. Jadi mudah, sederhana, analisisnya juga sederhana. Jadi semua kita yaitu bisa melakukan gitu, ya. Jadi tidak ada alasan ya kalian itu tidak bisa melakukan analisanya, ya. Jadi jangan sampai nanti kalau UTS gitu kan nggak bisa gitu. Kata Roma Irama sungguh terlalu, ya kan? Terlalu. Ya jangan sampai ya karena itu sederhana gitu. Jadi hitungan-hitungannya mudah ya. Jadi yang kalian kalau untuk menghitung yang paling penting ada kalkulator ya. Ya kalkulator kan itu. Kalkulator kan bisa yang kalkulator yang benar kalkulator atau kalkulator yang di HP ya, tapi ambil yang sign ya. Maksudnya bukan yang kalkulator biasa, bisa di HP, bisa juga menggunakan Excel gitu ya. Nah, saya lihat hitungnya gitu kan, atau yang lain gitu. Yang penting bisa menghitung lah. Jadi itu bisa mengolah datanya nanti. Kemudian keuntungan lainnya adalah di sini fleksibel katanya dibandingkan rancangan acak lengkap, acak kelompok.
terkait dengan jumlah perlakuan ulangan ya. Kemudian ulangannya tidak harus sama setiap perlakuan gitu kan. Jadi boleh tidak sama ya. Jadi misalkan tadi V ya, varietas tadi ya, V0, V1 ya, misalkan V2 gitu. Ini bisa diulang 3, ini 4 gitu. Jadi nggak harus sama ya ulangannya. Ya, R-nya terserah peneliti lah kan. Tapi kalau mau ulangan sama ya samain semua kan. 3, 3, 3 misalnya. Ini kan sama. Kemudian terdapat alternatif analisis non-parametrik yang sesuai. Ini keuntungannya. Jadi ada alternatif non-parametrik yang ya bisa kita gunakan. Jadi penelitian analisa itu bisa parametrik, ada non-parametrik. Memang kalau non-parametrik itu biasanya kan penelitian yang sifatnya sosial ya. Ternyata pada RAL ini katanya bisa juga ya menggunakan analisis non-parametrik. Kemudian permasalahan data hilang lebih mudah ditangani. Nah, nih, jadi kalau data hilang, hilangnya mungkin ya, rusak, itu bisa dimakan oleh ternak gitu ya. Nah, kita menanam bibit di hutan, kemudian bibitnya dimakan sama sapi gitu kan, hilang gitu kan. Atau sengaja orang mencabut gitu. Itu katanya kan itu mudah ditangani katanya kan. Jadi bisa dihitung ya, mendekati data yang hilang tadi. Kemudian ya, tidak memerlukan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai bahan percobaan. Jadi keuntungannya itu. Jadi nggak perlu pemahaman yang tinggi. Jadi karena sifatnya sederhana, mudah kan itu kan. Jadi tidak perlu ya yang IQ-nya 200 gitu kan. Jadi kita juga bisa melakukan penelitian dengan menggunakan rancangan acak lengkap ini. Nah, ini kerugiannya. Nah, katanya terkadang rancangan ini tidak efisien. Iya. Jadi kalau kita melakukan penelitian hanya satu faktor kan nggak efisien kan. Nah, kalau kita bagusnya semakin banyak faktor yang kita teliti itu semakin bagus sebenarnya. Jadi kita pengen tahu kan gitu kan. Apa yang sangat mempengaruhi ya variabel y-nya dari variabel x yang kita berikan gitu. Kemudian tingkat ketepatan tidak terlalu memuaskan. Nah, ini tidak memuaskan katanya. Hanya sesuai untuk percobaan dengan jumlah peluang yang tidak terlalu banyak. Nah, ini percobaannya T-nya juga nggak terlalu banyak katanya. Ya biasanya 5, 6, 7 gitu kan. Nah, yang penting jangan terlalu banyak. Pengulangan percobaan yang sama mungkin tidak konsisten, lemah, apabila semua percobaan tidak benar-benar homogen, terutama apabila jumlah ulangannya sedikit. Jadi bisa saja gitu kan, pengulangan percobaan yang tidak sama katanya, atau yang sama mungkin tidak konsisten. Kemudian apabila satu percobaan tidak benar homogen, nah kan syaratnya harus homogen ya, terutama apabila jumlah ulangan yang sedikit. Jadi kalau ulangannya kalau satuan percobaannya homogen, R-nya sebenarnya makanya labnya kenapa 3 tadi kan, atau 2 SNI tadi ya, itu karena itu kalau kita anggap itu benar-benar homogen ya. Jadi kalau kita misalkan orang kehutanan gitu ya, untuk menguji papan atau kayu gergajian gitu, bentuknya misalkan papan gitu. Jadi kita untuk mengujinya jangan semua ada 1000 lah seribu papan gitu kan, jangan 1000 gitu kan, karena relatif sama kalau papan kan ya, panjangnya ya kan, ketebalannya. Nah, jadi 2 cukup gitu kan, gitu kan, karena dia relatif homogen kan itu kan. Tapi kalau heterogen, R-nya itu harus banyak gitu kan, makanya kalau di lapangan kenapa 4 kan lebih banyak dibandingkan 3 kan. Nah itu, jadi semakin banyak R-nya itu di kondisi heterogen itu semakin baik gitu kan. Makanya kalau melakukan sensus dia tentu itu jumlah yang sebenarnya kan. Tapi kalau sampling itu biasanya untuk pendekatan saja gitu, pendekatan. Nah, kemudian kapan digunakan tadi disebutkan ya, satuannya homogen, kemudian di laboratorium, di rumah kaca, kemudian apabila informasi terkait dengan kemungkinannya tidak diketahui gitu kan. Nah, itu. Kemudian apabila jumlah pelakuan hanya sedikit, di mana derajat bebas skalanya juga akan kecil juga gitu. Ini kapan digunakan nanti kalian bisa ini. Jadi kapan kalian gunakan ya bisa menjawab lah kan. Kemudian bagaimana pengacakan? Nah, jadi salah satu faktor atau unsur yang diperlukan dalam perancangan percobaan selain tadi perlakuan, ya, ada ulangan dan juga ada pengacakan. Pengacakan ini penting ya, ya. Nah, jadi pengacakan itu harus ada aturan mainnya gitu kan. Nah, jadi bukan sembarangan istilahnya. Jadi cara pengacakan itu adalah bisa diundi
bisa menggunakan daftar angka acak, ya, itu tabel acak ya. Biasanya kalau kalian punya bukunya, ya, buku statistik ya, atau buku rancop, pasti di halaman terakhir pasti ada tabel angka acak, ya. Saya ada tuh yang Vincent, ini ada di mana? Di rak itu, itu ada 10.000 angka acak ya. Nah, jadi ada tabel acak kalau di buku. Mungkin anak orang kehutanan mungkin cara menggunakan tabel acak sudah sangat mahir kali ya. Ya, karena dia sudah apa? Melakukan kuliah atau melakukan apa? Kegiatan kuliah inventarisasi atau kuliah ekologi hutan atau kuliah apa lagi itu? Oh, manajemen hutan ya. Nah, dia mungkin akan lebih mudah gitu kan melakukan menemukan angka acak dengan menggunakan tabel ya. Ya. Kalau pengecekan cara undian ini itu paling gampang, yang paling sering kita dengar itu kalau sistem arisan gitu. Jadi kalau ada 20 orang gitu ya siapa yang mau diperlakukan yang dapat yang pertama kan di ini kan diacak kan. Jadi tulis dulu 20 orang tadi, nanti dimasukkan dalam gelas, kemudian dikeluarkan gitu kan. Nah, itulah yang ini yang jadi pemenang pertama gitu dan seterusnya. Itu diundi namanya. Juga menggunakan bantuan software ya, menggunakan software. Jadi software yang biasanya yang paling mudah menggunakan Excel kan? Ya, Excel ini. Atau juga ada di SPSS yang menggunakan angka acak ya, dan seterusnya. Mungkin kalau kalian lebih tahu ada juga kayak aplikasi lain. Tapi biasanya menggunakan Excel ini, biasanya dengan menggunakan run kalau nggak salah ya. Run, kalau nggak salah tulisannya run ini ya. Coba kalian yang punya Excel, nanti buka kurung, kemudian di enter gitu kan. Ini nanti ada angka acak akan keluar gitu kan. Rundown, angka acak akan keluar. Nanti ditarik aja berapa angka acak yang akan dibangkitkan. Jadi cara membangkitkan angka acak ya bisa diundi, bisa tabel acak, bisa menggunakan software ya, atau juga menggunakan ya alatnya lain, kalkulator juga bisa ya. Kalian kalau punya kalkulator coba dites itu kan. Biasanya kalau saya masih ingat itu dengan menggunakan shift, coba diketik apa bukan diketik, ditekan shift titik yang menggunakan kalkulator ya. Nah, jadi yang punya kalkulator coba shift titik, kemudian cari sama dengan ya atau run. Nah, nanti akan keluar angka acak semua ada kan. Jadi angka acak pertama nanti run lagi atau sama dengan lagi keluar lagi angka acak kedua dan seterusnya. Jadi menggunakan shift titik ya. Shift titik yang menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel menggunakan run atau menggunakan tabel ya, ini buku ya, tabel angka acak atau menggunakan diundi, digulung ya kertasnya gitu. Ya, gitu. Ini itu ya, mungkin kalau ada yang tahu silakan ditambahkan cara eh, pengacakan gitu. Ya, itu yang saya yang saya tahu dulu nih. Nah, ini pengacakan dan tata letak percobaan. Nah, ini contohnya bagaimana kita melakukan pengacakan. Ya, misalkan di sini ya ada 7 percobaan perlakuan. Jadi T-nya ada 7, A, B, C ya sampai G. Kemudian ulangannya ada 4 ya. Kemudian ya, pelakuan tersebut kita tempatkan secara acak ke dalam 28 satuan percobaan. Ya, jadi unit contohnya ini ada 28 ya, 28 unit contoh. Jadi kita akan menempatkan di mana A1, di mana A2 dan seterusnya sampai dengan G4. Jadi kita nggak boleh disengaja, oh saya di sini A1 gitu kan. Di sini A2, di sini G1, sini G4 gitu kan dan seterusnya. Ini nggak bisa ya. Jadi kita jangan disengaja. Oh ini C2 gitu kan. Nah, ini C4. Nah, ini disengaja namanya kan. Jadi kita harus melakukan pengacakannya dengan menggunakan tadi ya. Bisa Excel kah, kalkulator kah, tabel acak kah, atau cara undi. Ya kalau undi artinya kalian tulis itu kan A1 ya nanti ditulis kemudian digulung, A2 digulung, A3 digulung gitu kan. A4 digulung kan. Kemudian tulis lagi B4 kertasnya digulung dan seterusnya sampai G4. Kemudian dikocok nanti keluar gitu misalkan yang pertama. Itu nomor 1 ya. Oh yang keluar ternyata G gitu kan. Misalkan ya. Ternyata G1.
Nah, ini keluar, kocok lagi, keluar ternyata A2, kocok lagi yang ketiga ternyata G1. Wah, itu kan itu namanya undian. Ya, paham ya? Nanti kocok lagi nomor 7 ternyata A3 gitu kan, seterusnya. Jadi kita memang tidak sengaja itu kan mengeluarkan kan. Maksudnya yang keluar itu kita nggak tahu dong, mau A3, mau A4 gitu kan, atau C4, dan seterusnya. Itu cara undian. Nah, kita coba mempelajarinya dengan apakah tabel atau menggunakan Excel-nya gitu. Ini ya, jadi ini buat gulungan tadi kan, buat gulungan 28 gulungan, kemudian A1 sampai G4, lakukan pengundian tanpa pemulihan. Jadi nggak dimasukin lagi kan gitu kan. Nah, jadi tinggal memasukin aja seperti yang saya tadi ya. Ini kalian atau ya Mbak ini ya, udah biasa ya, yang suka ikut arisan gitu ya. Nah, iya, biasanya bapak-bapak arisannya juga ada, tapi berdasarkan permintaan gitu kan, kalau bapak. Nah, ini kalau menggunakan Excel, ya, buat tabel dengan jumlah baris sesuai dengan kombinasi pelakuan pada kolom ketiga, ya ini angka acak ya. Jadi kita tulis ya kode pelakuannya A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1. Ini kode pelakuannya silakan juga nggak ada masalah A1 ya, A2, A3, A4 gitu kan. Silakan itu nggak ada masalah ya. Kalian mau mau model ini juga bisa ya, A1, B1, C1, kemudian A2, B2, kemudian A3, B3, kemudian A4 ya sampai G4 silakan gitu. Atau kalian ya ini juga A1 ini nggak salah ya. A2, A3 gitu kan. A4 gitu kan. A5 ya, sorry sampai 4 kan. Kemudian nanti B1 ya, B2, B3 dan seterusnya gitu kan. Ya silakan. Ya nggak ada masalah ya. Nanti kan kita kan akan acak kan. Dia juga nggak akan berurutan nantinya. Kemudian setelah angka acak keluar, ya ini kan angka acaknya kan keluar nih. Yang ini kan angka acaknya. Jadi menggunakan Excel ini ya. Kemudian angka acaknya akan bangkit, akan keluar. Ini kan di enter kan akan keluar nih 096 nih. Kemudian ditarik aja ke bawah kan. Nah, itu udah angka acaknya gitu kan. Kemudian sorot katanya blok B ini kode tadi, kode perlakuannya, dan C itu angka acak. Kemudian sortasi katanya. Sortasi diurutkan berdasarkan kolom ketiga angka acak. Jadi kolom ketiganya. Jadi berdasarkan. Jadi kalau ini apa? Kalau di sini nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Ya itu. Ya jadi diurutkan, disortir dari nilai terkecil sampai terbesar. Di sini kan ada ini kan, small to large ya. Jadi nilai terkecil kan paling terkecil nih sampai paling besar gitu ya. Jadi diurutkan gitu ya. Ya lebih kurang itu ya. Paham ya? Kemudian ya baru kita simpankan gitu kan. Nah, yang kelihatan ini kan. Jadi nomor 1 kita perlakuannya adalah E3. Ini kelihatan ini kan. Kemudian nomor 2 D3 ya, nomor 3 E1. Nah, jadi gitu. Nah, kemudian nomor 14 itu. 14 di sini C1 kan. Nih. Nah, gitu. Bisa ya. Jadi kita menempatkan kode pelakuannya di kotak ya, nomor 1 D3, nomor 2 apa? E3 ya, nomor 2 D3, kemudian apa? Nomor 3 E1, nomor 4 A4 gitu kan. Nah, dan seterusnya. Paham ya? Jadi pengacakan dan tata letak dalam percobaan. Jadi kita jangan disengaja ya. Jadi kalau sengaja biasanya biasnya ya tinggi katanya kan itu kan. Nah, kalian bisa coba lah kalau mau disengaja gitu kan. Nanti apakah acak-acakan dia nanti kan? Iya. Tapi secara prosedural ya dalam melakukan penelitian itu sudah salah kan itu kan. Jadi kalau dosen penguji atau yang membimbing tentu mengarahkan yang benar gitu kan. Jadi bukan sembarangan. Yang ya yang tahu kan kalian kan. Kalian yang melakukan penelitian dan Tuhan gitu. Kalau dosen pembimbingnya atau kalian yang kerja di apa analisis kimianya ya yang tahu kan kalian kan gitu kan. Nah, dan Tuhan gitu kan. Nah, tapi nanti kan nanti waktu diuji ya, biasanya juga ada kemungkinan diketahui gitu kan. Nah, dari kok angkanya
aneh gitu kan itu misalkan. Kok biasnya atau koefisien keragamannya kok tinggi gitu kan. Nah, atau validitasnya kok rendah. Kan kita validnya kan harus tinggi kan validitasnya. Paham ya? Nah, paham gitu. Silakan ada yang tanya. Nah, ini tata letaknya atau layoutnya ya. Jadi ini layout atau tata letak ya. Nah, jadi kalau kalian melakukan penelitian apakah di rumah kaca atau di laboratorium, jadi ini kode-kodenya tadi kan. Jadi kode nomor 1. Biasanya setiap apakah apa kalau di misalkan kita menggunakan apa polybag gitu. Polybag nomor 1 ini perlakuan yang diberikan E3 kan. Polybag nomor 2 D3 gitu kan. Misalkan polybag berapa? 28 yang diberikan adalah perlakuan D1 misalkan atau persemaian satu perlakuannya ini atau kalau menggunakan akuarium gitu kan. Nah, pemberian pakan terhadap ikan mungkin orang biologi misalkan gitu ya. Nah, ini perlakuan pakannya di apa di akuarium 1, I3 dan seterusnya. Ya, itu layoutnya ya. Jadi susunannya silakan tergantung di lokasinya kan. Jadi urutnya mau 28 ya, 477 apakah ya, yang penting 28 semua kan. Tergantung di lapangannya layoutnya. Jadi orang tahu nanti ya penomorannya dia mudah mengamati nanti kan. Oh, ini kalau nomor 14 tanamannya pasti di sini nih. Orang udah tahu kan layoutnya. Ya, seperti kita mencari rumah seseorang kan, layoutnya gitu kan, denahnya di mana gitu kan, denah, denahnya. Jadi denahnya orang tahu, oh ini hilang kok, ya, tanamannya kemana gitu kan, nomor 14, jadi tahu. Itu tata letak ya. Kemudian ini tabulasi data. Nanti kalau ada pertanyaan di resen aja atau langsung dipotong ya. Ini tabulasi data. Ya, kita kalau untuk menghitung nanti ini tabelnya ya. Jadi ini hasil pengamatan kita. Ini perlakuan yang tadi kan ada 7 kan? A, B, C, sampai G. Ulangannya ada, ini ulangan ya, ada 4. Tapi pada rancangan acara lengkap biasanya kita nggak menuliskan ulangan. Biasanya perlakuan dan ya ulangannya nggak ditulis. Langsung aja di sini. 1, 2, 3, dan 4. Ini ulangannya. Kemudian Y11 ini artinya apa? Ini hasil pengamatannya. Hasil pengamatan ya, perlakuan. Harusnya kalau mau ini supaya gampangnya apa A1 gitu ya. Ya saya ya A1 ini misalkan B1 gitu ya. Silakan aja ya. Menggampangkan itu ya. Ini biasanya untuk ininya gitu, memudahkan. Yesus. Ya. Jadi artinya perlakuan 3 ini Y31 artinya perlakuan pemberian ya kolom ketiga atau C ya. Perlakuan C untuk ulangan ke 1 gitu kan. Ini perlakuan D ya Y41 ini hasil itu ya. Hasil pengamatan perlakuan D ya, pada ulangan pertama dan seterusnya. Ya. Paham ya? Ini hasil pengamatannya atau responnya. Kemudian ini yang bawah ini adalah total perlakuan ya. Jadi ini total perlakuan. Kalau ini total baris ya. Tapi untuk perhitungan ini nggak dihitung nanti. Apa maksudnya dalam kali-kali ini nggak. Yang paling penting ini nanti ya. Jadi total perlakuan. Nanti ada nilai tengah perlakuan. Jadi kalian nanti langsung aja nilai tengah perlakuan. Kalau nilai tengah perlakuan dibagi ya. Jadi total total perlakuan dibagi banyaknya ulangan kan gitu kan. Ini sama juga. Atau Y titik 1 titik dibagi R atau ulangannya. Atau dibagi 4 di sini kan. Paham ya? Nilai tengah perlakuan itu sama dengan rata-rata. Atau rata. Ya, rata-rata. Ya. Demikian yang ini juga sama ya. Nah, ini tujuannya nanti kalau untuk nilai tengah perlakuan atau rata ini untuk uji lanjut ya. Jadi kalau nanti apa uji F-nya berpengaruh nyata, ya kita wajib melakukan uji lanjut. Paham ya? Jadi hitungannya gitu. Jadi lihat di sininya perlakuannya. Kalau seandainya nanti di tabelnya nanti perlakuannya ke bawah, misalkan di sini A, B, C, D dan seterusnya, di sininya tetap perlakuan kan? Ya jangan salah nanti. Nanti dicontoh tetap perlakuannya ini. Sekarang kok jangan yang di bawah yang tetap perlakuannya ya, bukan di sini. Ini salah kan itu kan? Bisa aja ulangan 1, 2, 3, 4 ya. Ini ulangannya.
Jadi perlakuan A, B, C, D, G. Ini total perlakuannya. Ya, ini bukan total perlakuan kan? Jangan salah lah. Yang penting kalian ingat dalam perhitungan nanti ya, kalau manual tidak ada ya sampai ANOVA ya, itu nilai negatif. Jadi nggak ada keluarga minus di sini ya. Kecuali nanti kalau untuk uji lanjut, tapi dimutlakkan juga gitu. Jadi dimutlakkan juga. Jadi kalau mutlak ya itu positif lagi dia kan. Tapi kalau sampai ANOVA, analisis sidik ragam, itu tidak ada keluarga minus. Jadi nggak ada minus di sini ya, minus ya. Jadi nggak ada minus. Nanti kalau kalian cari nanti misalkan jumlah kuadrat perlakuan dapatnya -3. Ini salah ini kan. Misalkan ya. Jadi tidak ada kata minus di sini ya. Kecuali nanti kalau untuk uji lanjut, tapi juga nanti dimutlakkan nanti kan harga mutlak. Misalkan 2 kurang 3 ya bukan minus kan? Ini kan 1 kan gitu. Ya jadi harga mutlak. Silakan ada pertanyaan? Bisa dipahami kah? Ini kalau model linearalnya, ini Bisa Pak. bisa ya, alhamdulillah. Ini model linearnya, ini juga bisa kalian ini ya, itu terkait dengan apa regresinya ya, regresi linear ya, ini bisa dibuat dalam bentuk persamaan matematisnya gitu ya, persamaan matematiknya. Jadi ini simbol-simbolnya kalian nanti harus dipahami ya, itu kan, ini rata-rata umum atau mean populasi kan, ada kalau mean sampel kan pakai X ini kan. X ini kan gitu. Ini ada pengaruh aditif ya dari perlakuan gitu kan. Ini pengaruh galat, ini epsilon gitu kan. Ada jumlah perlakuan, ini jumlah ulangan ya. Ini simbol-simbol nih kalian harus pahami ya. Mana yang T itu ulangan apa perlakuan, treatment, R ini replikasi, epsilonnya atau error gitu ya. Nah, itu pengaruh acak. Nah, kemudian nanti kita apa rumus-rumus ini ya kita lebih permudah ya dari apa istilah-istilahnya nanti dengan apa contoh-contoh lah supaya mudah ya. Ini analisis seragamnya. Ini yang saya sampaikan tadi kan. Ini AY, ini rata-ratanya, ini pelakuannya, ini apa tadi? Galatnya sama aja ya. Nah, ini. Jadi keragamannya ada keragaman akibat pelakuan, keragaman akibat acak. Ini untuk apa penguraian data untuk perhitungannya ya. Ini memang kalau makanya saya bilang kalau untuk rancangan acak lengkap ini relatif sederhana ya. Jadi nggak susah dalam perhitungannya, ya nggak susah. Jadi yang perlu kalian ingat juga ya di sini kan ada kontrol ya. Kontrol ini ya dia dia memang tidak ada ini ya pemberian apa-apa, tapi itu masuk dalam perlakuan gitu ya. Dia masuk dalam perhitungan perlakuan. Jadi perlakuannya bukan hanya P1, P2, P3, P4, P5 dan P6. Tapi kontrol juga termasuk perlakuan. Jadi sini perlakuannya ada 7 di sini T-nya. Jadi kalian bukan T-nya 6. Jadi jangan salah nanti ya. Jadi pemberian tanpa apa perlakuan tanpa pemberian apa-apa itu perlakuan juga namanya ya gitu kan. Iya, misalkan ya kita misalkan ada bibit tanaman gitu kan. Nah, kita ini ada satu tanaman yang tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan pupuk gitu. Tapi yang lain diberi pupuk gitu. Nah, jadi yang tanpa diberikan pupuk itu kontrol gitu kan. Nah, sebagai pembanding nanti kan. Siapa tahu nanti dengan diberi pupuk dengan tidak diberikan pupuk sama hasilnya, ya ngapain dipupuk kan itu kan? Lebih baik nggak dipupuk, mahal gitu. Ya biayanya kan beli pupuk kan. Nah, makanya ada kontrol di sini. Kemudian nanti ada apa penjumlahan nanti untuk kita ada skenan dengan total perlakuan. Jadi total perlakuan kontrol, total perlakuan P1 ya, total perlakuan P2 dan seterusnya. Ya, kemudian ada rata-ratanya. Ini pengaruh perlakuan ini kalau nanti kenapa minus-minus itu nanti untuk uji-uji berikutnya ya. Nah, apakah dia ya apa berbeda nyata atau tidak berbeda nyata. Ini ini kalau model ini kan kalian bingung gitu kan. Nanti kita akan sederhanakan lagi untuk perhitungan-perhitungannya ya supaya mudah ya. Yang mudah adalah ini. Jadi simbol-simbol ini
kelihatannya menyulitkan aja. Sebenarnya di pelajaran statistik ini sudah biasa kan, ada mu itu kan, ada y bar dan seterusnya. Kemudian ya untuk ini perhitungan-perhitungannya, nanti yang jelas untuk perhitungan yang perlu kita lakukan ada beberapa ya. Pertama harus kita ketahui ya faktor koreksi. Nah, ini nanti kalau untuk menghitung sampai kepada apa? Bentar, saya stop dulu ya. Nah, whiteboard. Nah, oke, whiteboard mana whiteboard? Kalau ada pertanyaan langsung dipotong ya. Hmm, poin. Ini bisa dihapus kah? Hmm, Enggak apa ini bisa. Nah, misalkan. Jadi kalau untuk perhitungan, ya, perhitungan matematiknya, ya, mudah-mudahan ini bisa kebaca ya. Ini tulisan, ini tulisan saya nih paling jelek kata kata ini istri saya gitu anak. Ayah tulisannya jelek kata anak. Nggak bisa kebaca. Mudah-mudahan kalian bisa baca ya. Ini perhitungan matematiknya. Jadi kalau untuk rancangan acak lengkap, yang perlu kalian hitung itu pertama adalah faktor koreksi. Nah, ini yang pertama. Jadi dihitung faktor koreksinya. Ya. Kedua, ya jumlah kuadrat total. Ya. Ini saya bisa pendekin ya, supaya nulisnya saya nggak terlalu banyak nulis gitu kan. Jadi J ini jumlah, K ini kuadrat, T-nya adalah total. Kemudian jumlah kuadrat galat. Nah, JKG ya, jumlah kuadrat galat. Paham ya? Jadi ada faktor koreksi, ada jumlah kuadrat total, ya, ada yang kelewat satu. Ini sebelum JKG ini ada jumlah kuadrat perlakuan, ya. Ini nomor satunya, ini nomor dua, ini nomor tiga, ini nomor empat ya. Saya kembali lagi tadi ya. Jadi kita cari dulu FK-nya, kemudian JKT-nya, perlakuannya, baru ke galatnya gitu ya. Jadi ini yang paling penting ya, yang perhitungan untuk matematiknya. Kemudian berikutnya baru kita masuk ke kuadrat tengah oh, oh ini perlakuan. Jadi kuadrat tengah perlakuan. Nah, ya. Kemudian kita hitung juga nanti kuadrat tengah galat. Ya, ini kalian hitung nanti ya. Kemudian ada juga yang kita hitung nanti adalah derajat bebas, DB. Ya, DB ini degree free ya. Degree free ya, atau derajat bebas. Jadi ada derajat bebas yang kita kenal, derajat bebas perlakuan. Ada yang kedua derajat bebas galat ya. Ada derajat bebas perlakuan, ada derajat bebas galat. Kemudian kita nanti akan hitung F hitung yang berikutnya ya. F hitung ini biasanya dengan rumus kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat gitu ya. Nah, nih. Jadi diketahui-ketahui ini ya tinggal dibagi kan gitu kan. Kemudian berikutnya adalah F tabel. Ya. Biasanya kalau di saya ya yang kita pelajari karena ini mata kuliahnya eksak ya, bukan sosial. Kalau sosial alfanya bisa 20% ya. Tapi kalau untuk eksak itu jangan banyak kesalahannya. Nah, jadi 5% atau 1% ya. Jadi tingkat validitasnya harus tinggi. Nah, kalau seorang dokter kalau 20% kesalahannya artinya apa? Kalau 100 orang ya dia suntik, 20 orang mati. Meninggal gitu kan. Nah, itu kan agak bagus kan itu kan. Nah, jadi harus sekecil mungkin gitu kan. 1% gitu kan. Nah, gitu. Ya harus eksak ya, atau orang yang buat nuklir gitu kan. Nembakkan nuklir, nah, dia melesetnya hanya boleh 1%. Jangan nanti sasarannya pangkalan militer gitu kan, tapi jatuhnya di pemukiman ya repot gitu kan. Kalau pemukiman orang kan nggak bisa menghindar kan, masyarakat sipil. Tapi kalau ke militer kan bisa ditembak juga, ditangkis misal. Ya, jadi ada F tabel ya. Jadi ada F tabel ya yang 5% ya. Ada yang F tabel
1%. Nah, nanti kita pelajari juga nanti ya. Nilai di F tabel yang 1% lebih besar ya, lebih besar dibandingkan yang 5%. Jadi nilai angka-angkanya yang 1% itu pasti lebih besar dibandingkan yang 5%. Nanti baru terakhir ya kita lihat nanti apakah F hitungnya lebih besar atau lebih kecil ya dari F tabel 5% atau F tabel 1%. Kalau F lebih kecil berarti ini F tabel 5%. Nah, ini nanti terakhir itu ya. Ini yang perlu kita ya uraikan atau kita hitung sampai kepada analisis sidik ragam. Jadi berdasarkan perhitungan nanti kita bisa mengetahui apakah perlakuan itu berpengaruh nyata atau tidak ya. Kita baru bisa sampai berpengaruh ya. Jadi untuk uji atau uji F itu baru kita sampai apakah pemberian pupuk berpengaruh nyata atau tidak. Nah, kalau lihat nanti kalau F tabelnya lebih besar, F hitungnya lebih besar dari F tabel 5%, itu artinya pemberian pupuk berpengaruh nyata, gitu kan? Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel 1%, ya, mungkin kalian udah pelajari sebelumnya ya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel ya 5%, artinya T-nya atau perlakuannya berpengaruh nyata. Biasanya dinotasinya bintang 1 ya. Jika lebih besar dari F tabel yang 1% ya, itu artinya perlakuan berpengaruh sangat nyata. Jadi simpelnya bintang 2. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel 5%, artinya perlakuan tidak berpengaruh nyata, simbolnya dengan TN. Ya. Jadi dilihat nanti, lihat F hitungnya lebih besar atau lebih kecil. Kan itu kan. Kalau lebih kecil dari 5% artinya TN atau perlakuan itu tidak pemberian pupuk tidak berpengaruh nyata terhadap misalkan biomasa tanaman misalkan gitu. Atau tidak berpengaruh nyata terhadap diameter tanaman dan seterusnya. Tapi kalau hitungnya lebih besar dari F tabel 1%, itu menandakan bahwa pemberian pupuk berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan diameter, pertambahan biomasa dan seterusnya. Ya. Jadi kita nanti akan kita coba lihat gitu ya satu persatu. Silakan ada yang tanya supaya nggak ngantuk. Belum, nanti ganti-gantian ini masih tes. Nah, yang malam minggu silakan. Minum dulu. Ada pertanyaan silakan. Sudah gimana Jelismon? Bisa dipahami Jelismon? Bisa, Pak. Alhamdulillah mantap. Ini Jelismon nggak malam mingguan nih? Hujan di sana nggak? Nggak hujan? Hujan. Oh, hujan. Jadi ada alasan nggak mengunjungi gitu ya? Dan kuliah juga Pak. Iya. Jadi ada alasan, ada kuliah dan hujan gitu. Biasanya ada tuh yang wakuncarnya sambil kuliah gitu. Jelismon. Sorry ya Jelismon ya, karena kita sudah kenal jadi saya sudah ini gitu kan. Silakan Jelismon, ada pertanyaan nggak Jelismon? Sejauh ini nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Jelismon di dekatnya ada buku statistik nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Siapa yang punya buku statistik? Atau rancop? Oh, ini ngaku semua nih nggak punya nih. Saya mau nyuruh tadi kalau punya kan itu kan. Dia di tabel paling di lampirannya biasanya di halaman terakhir gitu kan. Nah, ini lihat kita mau belajar itu di mengacak tadi kan. Nah, kalau enggak ya kalau enggak kita lanjutkan dulu. Lihat dulu masih mana tadi itu. Kalau ada pertanyaan ya nih. Nia Nurdiati, ya, ini saya ada mute kan lagi. Iya, Pak ini Kenapa? boleh Pak? Kenapa Nia? Ya, saya Nia dari kimia Pak. Izin bertanya. Tadi Bapak jelaskan hasil perhitungan itu tidak boleh negatif ya Pak. Iya. Tapi ketika perhitungan selanjutnya misalnya jumlah kuadrat interaksi
atau jumlah kuadrat yang lain itu boleh bernilai negatif asalkan dibuat mutlak. Nah, maksudnya mutlak itu apa ya, Pak? Apakah dibuat positif atau seperti apa? Karena kalau misalnya jumlah kuadrat interaksi itu negatif, kan nanti perhitungan ke depannya akan negatif juga ya, Pak. F hitungnya akan bernilai negatif. Mohon penjelasannya, Pak. Oh itu ya. Ayo, siapa yang bisa membantu? Maksud saya tadi. Iya. Jadi yang saya masukkan itu Mbak Nia itu ya, Nia, itu untuk uji lanjut ya. Iya, uji lanjut. Ya. Nanti kita akan di uji lanjutnya nanti jadi nggak ada hitungan-hitungan di apa tuh yang sebelumnya. Jadi sampai ANOVA yang saya maksud itu sampai ANOVA tidak boleh ya nilainya negatif ya sampai ANOVA. ANOVA tadi kan sampai ini yang saya sampai tadi yang dari sini ya. FK-nya, JKT-nya, JKG-nya nggak boleh negatif tuh. JKP-nya, KTP-nya itu nggak boleh negatif. Semua nggak boleh negatif ini. Ya sampai di sini. Ya, paham ya? Jadi setelah ini, kalau dia berpengaruh sangat nyata atau nyata, nanti kita akan lakukan uji lanjut. Uji rataan tadi ya. Biasanya kita sebutnya uji lanjut ya, atau uji rataan tadi ya. Nah, nanti uji rataan tuh, artinya mau misalkan A dengan B, misalkan rata-ratanya nilai tengah perlakuannya di sini 5, ini 3 misalkan ya. 5 dengan 3. Ini kalau 3 dikurang 5, sama nggak dengan 5 kurang 3 hasilnya? Ini kalau nggak dimutlakkan. Sama. Nah, ya sama kan itu. Nanti jadi tidak pengaruh gitu. Misalkan A dikurang A dengan B dengan A diperbandingkan nilainya sama. Jadi sama-sama 2 gitu kan. Ini nggak usah dimutlakkan jika hasilnya 2 kan. Nah, ini yang saya maksud nanti. Jadi di uji lanjut nanti kita lihat nanti pada ya. Jadi bukan bukan di hitungannya di sini. Di hitungan ini jangan sampai negatif. Jadi kalian nanti menghitung jumlah kuadrat ya galat misalkan. Ini kalau di perhitungan matematiknya adalah jumlah kuadrat total kurang jumlah kuadrat perlakuan. Ini nggak boleh negatif. Ya, ini salah ya. Nah, ini negatif. Jadi harus positif di sini. Ini paham ya? Nah, jadi nggak boleh. Misalkan JKT. JKT itu masing-masing hasil pengamatan ya. Jadi kalau di tadi kan ada tuh masing-masing pengamatan kan? Masih ingat nggak tadi? Jadi dikuadratkan sampai nanti yang terakhir misalkan Y berapa misalkan 77 misalkan contoh aja ya. Ini dikurangan dengan FK. Semua dengan kurang FK nanti ya. Nah, ini nggak boleh negatif hasilnya. Ya, nggak boleh. Jadi harus positif. Jadi ini nggak dimutlak-mutlak kan ini. Ya, kecuali nanti uji lanjut. Mau mau yang kecil kurang yang besar atau yang besar yang kecil harusnya sama apa hasilnya. Jadi kita bukan melihat ya antara A dan B atau B dan A itu sama aja hasilnya. Mau A dengan B atau BA atau hasilnya sama kan itu. Gimana Mbak Nia? Bisa dipahami nggak? Iya, bisa, Pak, insya Allah. Iya salah ya. Amin. Ya, jadi ini contohnya ya. Jadi sampai di ANOVA, jangan sampai hitungan manual kalian tuh negatif gitu ya. Jangan sampai itu aja. Nanti kalau uji lanjut nanti kita akan pelajari lagi gitu kan. Untuk uji BNT kah, BNJ kah, DANET kah, DANKEN kah gitu ya. Atau uji SNK kah gitu kan. Atau uji yang lain. Ya itu silakan aja nggak ada masalah. Kalau manual ya. Kalau seandainya menggunakan aplikasi ya udah langsung ini dengan apa tuh dengan simbol dia ya simbolnya simbolnya apa biasanya kalau simbolnya kalau perlakuan itu biasanya ya misalkan kita A B C D ini dia ada simbol dia A misalkan ya sini AB ini C ini misalkan di sini apa CD gitu misalkan ini simbol-simbol ini mempunyai arti nih ini misalkan perlakuan A dengan B itu tidak berbeda nyata. Jadi kalian bisa membedakan ya. Kalau ANOVA ya, kalau kata ANOVA ini kita sebutkan berpengaruh ya, berpengaruh ya. Tapi kalau untuk uji lanjut dia berbeda apa tidak gitu. Ya, jadi ada Papannya nggak kata-katanya. muncul, Pak. Hah? Papannya nggak muncul, Pak. Oh, nggak muncul lagi. Hilang dia. Ntar. Karena muncul nggak ada komen. Nah, ini ya. Ini kelihatan muncul kah? Kelihatan, Udah Pak. dari tadi nggak muncul ya tuh ditulis. Iya. Tadi muncul nggak sampai ANOVA tadi? Nggak ada yang Nggak ya? muncul, Pak.
Pak. Waduh, saya telat gitu ya. Ya, responnya ya, sayang juga gitu kan. Jadi itu ya, padahal saya menulis semua tadi itu. Saya lupa juga SR-nya ya, karena tinggal klik aja. Itu lo diingatkan itu ya, nggak kalau nggak muncul tampilannya gitu kan. Nah, sebenarnya saya ada papan papan tulisnya gitu ya. Saya ada beberapa aplikasi ini yang cari mudah aja, papan tulis menggunakan PPT-nya gitu ya, PPT-nya. Jadi ini bisa juga gitu. Kalau ini bisa ditulis ya. Jadi nanti saya ulangi lagi ya. Jadi kalau untuk perhitungan matematiknya mulai dari FK, kali ini kelihatan nggak tulisannya? Faktor koreksi, kelihatankah? Teman, Pak. Data, Pak. Kelihatan ya. Jadi ada faktor koreksi. Nah ini itu yang saya tulisannya tadi itu ada jumlah kuadrat total, ya, ada jumlah perlakuan. Ini untuk RAL ya. Ada jumlah kuadrat, apalagi tadi galat gitu kan. Kemudian ada kuadrat tengah perlakuan, ya. Ada kuadrat tengah galat, ya. Nanti ada derajat bebas perlakuan, ada derajat bebas galat, gitu kan. Nanti ada F hitung, ya. F hitung ini diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat, gitu kan. Kemudian ada F tabel. Tadi saya sampaikan juga ya, mungkin tadi nggak tertulis. Ada yang 5%, ada yang berapa? 1% gitu. Kemudian baru ada ujinya, uji F istilahnya. Jadi jika F hitung lebih besar dari F tabel 5%, ini simbolnya apa tadi? Bintang 1. Kalau F hitung lebih besar dari F tabel di 1%, ini bintang 2 gitu ya. Nah, ini tulisannya nggak jelas ya, tapi kalian simak ya. Ini yang 5% bintang 1, ini yang 1% bintang 2. Kalau lebih kecil, F hitung lebih kecil dari F tabel, ya 5%, ini TN, ya tidak nyata atau perlakuan tidak berpengaruh nyata atau tidak nyata. Dia berpengaruh tapi tidak nyata atau tidak signifikan gitu ya. Nah ini kalau hitungan yang tadi yang tidak boleh negatif, jangan sampai di sini nih, ya. Ini jangan ada negatif sini ya. Tapi kalau uji lanjut, kalau seandainya dia berpengaruh nyata, bintangnya 1 atau bintang 2 itu boleh gitu kan. Tapi kan dimutlakkan kan itu kan. Nah, dimutlakkan. Nah, kalau mutlak kan tetap aja positif kan itu kan. Jadi nggak ngaruh juga. Ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Ya silakan siapa namanya sekalian kenalan. Yuda, Yuda, yang tadi Oh, nanya dari oh, kimia. Yuda silakan. Tadi yang terkait pengacakan itu hubungannya dengan tata letak ya, Pak? Berarti kalau pengacakan itu. Oh iya, tata letaknya nanti di mana perlakuan yang kita berikan gitu kan? Di unit yang mana gitu kan? Nomor berapa gitu. Kalau eh, ini apa maksudnya? Kalau di saya ingin melakukan percobaan, Iya, eh, judul. Boleh ini, Pak? Boleh boleh share screen ya kali ya? Saya oh, izin sebentar. oh iya silakan ya. Mau bertanya tentang desain, Pak. Ini, Pak. Oh iya, bisa kan? Saya screen kan? Bisa, Pak? Ya, ini, Pak. Sebentar. Iya, Ya, mohon izin, Pak, bertanya. Saya ingin melakukan sebuah percobaan gitu, Pak. iya, Efek efektivitas atau pengaruh temperatur terhadap inaktivasi virus PMK penyakit mulut dan kuku serotipe O yang sedang bersirkulasi di Indonesia gitu. iya, iya, Nah, di sini saya ingin melihat suhu. Di sini iya. suhunya otomatis dengan penambahan suhu, waktu samplingnya akan berkurang. Nah, di sini apakah ini desain yang saya buat ini termasuk tipe RAL bukan Pak yang tadi Bapak jelaskan gitu? Maksudnya apa? Diperal? Maksudnya apa? Iya, maksudnya masuk ke rancangan acak lengkap nggak Pak ini Pak maksudnya? Oh gitu maksudnya. Keren ini. Iya, Itu aja pertanyaannya. iya sih. Iya, Itu dulu Pak. kalau ini memang rencangan aja lengkap ini kan. Kalau ada kelompok, ya artinya kan ada kelompok kan ini kan. Ini kan Iya, perlakuannya atau hanya kan hanya suhu kan satu faktor kan hanya suhu nih. Atau temperatur suhu. kan. Suhu ya, suhu aja Ah, sama waktu sampling Pak, mungkin Pak. oh kalau Kan oh ya kalau itu berarti rencangan acak lengkap faktorial ini. Kalau dua itu kan itu kan.
Di sini karena faktorial. judul yang kamu buat ini kan nggak ada waktu di sini disebutkan. Oh iya, belum. Harusnya efektivitas temperatur dan waktu gitu kan Iya, terhadap ya, inaktivasi virus gitu kan. iya. Nah, jadi ini Ya. rencangan aja lengkap faktorial ini Mas. Saya sarankan ini. Karena dua hal Oh, yang berbeda nih kan waktu kan sangat berpengaruh juga terhadap ini kan iya, aktivitas virusnya kan itu kan. iya waktu. Ha-ha. Nah, Terus pengen lihat ke situ. Berarti kalau ini tadi pengaruh pengacakannya kemana tuh, Pak? Maksudnya apakah harus kita menggunakan prinsip pengacakan itu? iya. Kalau kalau di sini ya dia diperlakukan ke siapa ini kan? Kayak mana nih? Sapi apa? Virus, Pak. Apa sih? Enggak, virus, cairan virus aja. Saya pengen lihat virus itu mampu hidup Iya, di cairan itu dia berapa lama gitu, Pak. iya, iya. Kalau saya lebih cenderung itu kalau mau juga. Jadi kita kan di sini kan ada dua faktor ya, dua Iya, faktor. Faktor yang pertama ini kan masalah waktu. Kemudian ada 4 taraf kan? Ada satu, iya, dua, tiga, dan 4. Kemudian faktor yang kedua masalah suhu kan? Suhu di iya, sini ada 3 taraf kan? iya. 3 taraf dia 26, 60, dan 100. R-nya berarti di sini berapa? R-nya sih baru didesain dua Tiga. sih, 2 kali. Hah? Iya, kalau nggak awalnya 2, tapi pas Ah. penjelasan Bapak pertimbangan 3 sih. Oh iya, maksudnya harus dituliskan dulu itu kan, Iya, iya. nantinya. Nanti bikin kan layoutnya kan itu kan. Mungkin kan biasanya kan ada tempatnya ya. Saya nggak tahu juga nih, nggak terbayang gitu kan kalau di lab ini apakah ada gelas ukurnya atau apanya Oh macam-macam ya. iya, Hah? iya berarti di apa di bucket pemanasan kali ya, Oh iya, di maksudnya ada pengukurannya tempatnya itunya. gitu. Tempatnya Ya itu ada. mas ya. Saya Ada. juga nggak terbayang ya karena bukan orang lab ya. Jadi saya hanya membayang-bayangkan dulu kan itu kan. Ada tempatnya lah gitu kan. Nah itu kita akan Iya. lihat nanti kan setiap ini kan dengan 1 hari dengan suhu sini didapatkan titik virusnya segini kan itu kan. Iya, iya, iya. Kan pasti beda kan ininya kan tempatnya kan. Oh Posisi iya, tiap iya. ini, nah, itu mungkin kan itu. Nanti lihat itu. Jadi unit contohnya ada berapa nanti kan? Kalau ada di sini ada 4 dikali 3 dikali 3 nanti unit contohnya atau tempatnya nanti. Jadi Oh 4 iya. hari kali 3 apa? Yang 3 suhu tadi dikali ulangannya Iya, 3. Jadi sekitar 36 kan itu kan? Nah, unit iya. contohnya atau N-nya. Itu sih yang saya Iya. pahami di sini gitu. Oke, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. oke, Izin. oke. Oke, silakan lagi ada yang bertanya? Itu memang rancangan acak lengkap faktorial itu ya. Iya, karena dia itu kan masih skala skala lab pastinya gitu kan. Nggak mungkin dilakukan di lapangan gitu kan lab. Silakan ada yang tanya kan? Iya. Iya. Kalau tidak ada sekarang jam baru setengah 9 ya kan. Waktunya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita berkejaran dengan waktu ya. Saya coba lanjutkan ya. Kalau ada yang menyela ya, silakan ya bertanya ya. Jadi jangan jangan nanti jadi apa? Jadi beban gitu. Jadi silakan bertanya ya sepuasnya. Yang jelas kalau saya lagi mampu saya coba jawab kan itu kan. Tapi kalau nggak mampu saya simpan dan nanti akan saya tanyakan lagi ya kan itu. Nah ini kita coba ya. Tadi ya mengurai apa dari ini. Gimana sih? Oh nih, clear lagi. Nah, ini kita coba ya hitungan-hitungan yang tadi, yang sederhana tadi. Nah, gimana menghitung jumlah kuadrat ini ya, kuadrat total ini. Mm. Ini jumlah kuadrat total. Pertama yang kita lihat ini sebenarnya ada apa jumlah apa sorry, ada faktor koreksi ya. Biasanya kalau faktor koreksi itu adalah total dari keseluruhan ya penjumlahannya ya. Jadi jumlahnya ada berapa, kemudian dikuadratkan, dibagi banyaknya data. Ini memang kalau dilihat contoh ini memang ini kan sedikit agak rumit gitu kan. Tapi nanti ya supaya lebih mudah ya kita harus sederhanakan ya perhitungan-perhitungan. Jadi nanti kalau di Excel atau manual nggak usah sampai ini kan ada ragamnya, ada skala sisaannya atau apa ini kan kalau menu benar-benar manual ya. Nanti kita yang penting nanti ada FK-nya, kemudian ada JKT-nya, kemudian ada nggak JKP di sini? Nah, ada ini JKT-nya ya.
Ini karena ada terhalang dengan SIM. Saya kalau saya hapus ini tutup yang lain juga. Ya, ada JKT-nya, ya. Kemudian ada JKP, ya. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Jadi ada JKT-nya dari jumlah kuadrat total ini, ada faktor koreksinya ini, ada jumlah kuadrat total, ada jumlah kuadrat pelakuan, ada jumlah kuadrat galat gitu. Jadi ini kalau di ini apa yang tanda bintang ini istilahnya jumlah kuadrat total terkoreksi ya. Kita mungkin nggak ada kata-kata terkoreksi yang ya biasanya kalau di SPS memang ada ya, ada istilah-istilah terkoreksi atau yang diperkenankan gitu kan. Biasanya biasanya orang ekonomi memang yang diperkenankan. Tapi di eksak yang saya lihat itu lebih lebih yang langsung aja JKT-nya. Jadi bukan yang tanda tanda bintang ya. Jadi kita ini sekedar melihat aja ya. Nanti kita akan hitungnya bukan model begini. Nah, ini yang tabel analisis sidik ragamnya untuk rancangan acak lengkap rancangan acak lengkap. Tapi kalau untuk rancangan acak lengkap faktorial, nah ini beda lagi nanti kan. Tapi seperti tadi ya, misalkan kalau ini misalkan tadi kalau rancangan acak lengkap faktorial, tadi ada waktu, nanti ada misalkan ya, tadi kan pelakuan ya. Pelakuan ada waktu, nanti ada waktu, kemudian ada temperatur, kemudian ada interaksi waktu dan temperatur, baru galat ya. Nah, ini kalau rancangan acak lengkap faktorial yang tadi ya, Yuda tadi apa? Pratama ya. Nah, ini jadi ada waktu dan temperatur, baru galat. Tapi kalau untuk yang non faktorial, hanya ini sumber keragamannya, perlakuan dan galat. Kemudian jumlah kuadrat ini ya, sorry ini terbalik ini. Ya, ini yang di sini ini harusnya derajat bebasnya. Ini yang jumlah kuadratnya gitu ya. Jadi derajat bebas perlakuan T dikurang 1. T ini perlakuan ya. Jadi kalau perlakuannya 6, berarti 6 dikurang 1. Ya. Kemudian untuk derajat bebas galat, T dikali R kurang 1. Ya. Jadi kalau T-nya misalkan 6 ya, R-nya ada 4, berarti berapa? Derajat bebas galanya berarti oh, 15 ya. Sorry, 18. Gitu kan. Jadi 18. Kemudian ini jumlah kuadrat pelakuan, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Ini kuadrat tengah pelakuan, kuadrat tengah galat, kemudian F hitung ini ya, kuadrat tengah pelakuan, kuadrat tengah galat. Jadi untuk mencari kuadrat tengah pelakuan, ya biasanya jumlah kuadrat ini pelakuan dibagi derajat bebas pelakuan. Jadi dibagi ke sini ya. Kemudian ini juga sama. Jadi untuk mencari kuadrat tengah galat adalah jumlah kuadrat galat dibagi ini T kali R kurang 1 atau derajat bebas galat. Paham ya? Jadi kalau untuk mencari jumlah kuadrat pelakuan sama dengan kuadrat tengah pelakuan sama dengan ya jumlah kuadrat pelakuan dibagi derajat bebas pelakuan. Kalau kuadrat tengah galat sama dengan apa? Jumlah kuadrat pelakuan dibagi derajat bebas galat gitu kan. Jadi itu ya. Jadi gampang. Kalau untuk F hitung kuadrat tengah pelakuan dibagi kuadrat tengah galat ini. Ya. Kemudian ada terakhir ini F tabel ya, sorry. F tabel 5%. Jadi kita lihat di tabel nanti yang T dikurang 1 ini atau derajat bebas perlakuan dengan derajat bebas galat ya. Nanti lihat di tabel. Biasanya tabel F nanti saya lupa tuh apa udah di-share atau belum. Jadi kita lihat ke sini berapa ya. Misalkan T-nya 6 menjadi 5, cari sini 5, kemudian ke bawahnya berapa? Tadi 18 gitu kan. Nanti cari titik pertemuannya. Ini yang kita baca nanti untuk F tabel apakah 5% atau F tabel 1%. Jadi 5 dengan 18 ya. Misalkan di sini 5, ini 18 ya. Jadi tabelnya gitu. Jadi kita baca cari tabel F. Mungkin yang suka browsing itu cari aja tabel F gitu kan. Nanti kan ketemu itu. Nanti ada 5, di sini bawahnya 18, kemudian cari titik perpotongannya. Nah, ini dibaca ini ya. Berapa? Oke ya. Kemudian ada ini untuk uji-uji nanti ya. Ada yang kita kenal dengan galat baku. Nah, ini ada galat deviasi gitu ya. Ini untuk membandingkan nilai tengah pelakuan. Ini kita ada kuadrat tengah galat dibagi R. Ini contoh terapannya
Nah, penerapannya kita lihat ya. Ini berikut ini adalah hasil pengujian estrogen beberapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu, berat osteorintikus dipakai sebagai ukuran ya, dan seterusnya. Ini contoh ya untuk rancangan aja lengkap. Nah, jadi di sini hanya satu faktor. Di sini adalah di sini apa? Pengujian estrogen gitu ya. Ini apa estrogen ya? Ini kayak orang-orang biologi mungkin tahu ya, atau orang kimia ya. Ini dia ingin mengetahui gitu kan. Beberapa apa dengan beberapa larutan, kemudian dia melihat itu berapa hasilnya berat uterin tikus ya sebagai ukuran keaktifan estrogennya. Nah, ini hasilnya gitu kan. Jadi ada ulangan, ada perlakuan. Nah, nanti kita akan ini yang saya tulis di sini. Misalkan kalau untuk perhitungannya manualnya, jadi kita cari pertama dulu FK-nya. Jadi kita pertama kita harus jumlahkan dulu ya. Ya, yang paling penting nih yang perlakuan ya, yang ini. Jadi ini jumlah perlakuan ini. Nah, ini jumlah perlakuan. Ini juga dihitung juga nggak apa-apa, tapi dalam perhitungan nanti ini nggak diperlukan gitu kan. Ini untuk melihat hasil akhirnya sama nggak. Jadi hasil yang ke bawah harus sama yang horizontal ini. Ya. Jadi untuk FK, jadi yang kita lihat itu adalah general totalnya. Jadi dijumlahkan semua nih 89,8 sampai 70,2. Ini ditotalkan dapatnya 2249. Nah, ini dikuadrarkan. Ya, 2249 ini dikuadrarkan dibagi banyaknya data. Banyaknya data tinggal kali kan. Kebetulan ulangannya kan sama. 4 dikali 7 dibagi 28. Ini adalah FK-nya ya. Kemudian setelah FK, ini cari sendiri nanti ada di belakang lah. Kemudian JKT. Kalau JKT itu masing-masing hasil pengamatan ini masing-masing dikuadrarkan ya sampai dengan ini ya dikuadrakan gitu. Jadi penjumlahan dari hasil kuadrat ya. Jadi 89, berapa? 8 ya. Kuadrat sampai titik-titik. Ya dia kalian nanti nggak usah ditulis semua. Kalau manual kan gitu kan. Jadi nggak usah ditulis sampai 28 data. Kemudian sampai dengan 70,2. Nah, 70,2. Ini dikuadrarkan. Jadi masing-masing hasil penguatan dikuadrarkan, kemudian dijumlahkan ya. Kemudian dikurangi dengan FK. Jadi semua dikurangi dengan FK ini ya. Itulah JKT-nya. Jadi hasil pengamatan itu dikuadrarkan, kemudian dikurang FK. Kemudian JKP. JKP ini jumlah kuadrat perlakuan. Yang kita kuadrarkan adalah jumlah ya perlakuannya ya, total perlakuannya. Jadi yang kita jumlahkan yang di sananya ya. Ini yang total perlakuan ya. Ini 384 dikuadrarkan ya. Dikuadrarkan. Nah, kemudian sampai dengan saya titik-titik aja deh, sampai dengan 280 ya, 0,8 ya. Dikuadrarkan ya. Kemudian dikurang dengan FK. Jadi tulis aja FK ya. Tapi ini harus dibagi banyaknya data ya. Datanya ada berapa di sini kan? 4. Jadi dibagi 4. Jadi dibagi ya. Nah, kali ini kan JKT kan enggak. Jadi dibagi dulu baru dikurang FK. Kemudian JKG. JKG itu adalah jumlah kuadrat total kurang jumlah kuadrat perlakuan ya. Nah, itu. Paham ya? Jadi kalau jadi sederhana menghitung untuk rancangan acara lengkap nih. Jadi kita hitung dulu tabelnya terutama untuk perlakuannya. Kemudian baru kita hitung-hitung gitu kan. Mulai dari FK, JKT-nya, JKP-nya, JKG-nya. Setelah itu ya kalau mau langsung ke ANOVA, langsung aja masuk ke ANOVA. Ya, jadi nggak usah lagi diuji apa, hitung manual yang kuadrat tengah tadi ya, langsung aja dalam bentuk tabelnya. Ini yang tadi ya. Ini FK-nya 2249 kuadrat bagi 28. Untuk JKT-nya masing-masing hasil pengamatan kan dikuadratkan dikurang dengan FK kan. Kemudian JKP-nya ya kan perlakuan kan dikuadratkan ini salah ya. Bukan salah, maksudnya harusnya di atas angkatnya gitu ya. Iya, ini salah ya. Ini kuadratnya di atas ya. Nah, ini error ini ya. Komputernya error. Nah, ini dibagi 4. R4 ini R ya. Ulangannya berapa? Ini kalau ulangannya sama ya. Kalau ulangannya berbeda, dilihat yang mana yang berbeda tadi. Misalkan di perlakuan pertama hanya 3 ya di sini dibagi 3 kan.
Di sini misalnya hanya 5, 5 kan. Oh ini 3 lagi, 3 gitu kan. Atau yang 3 dikelompokkan, silahkan aja gitu kan. Tapi kalau ulangannya sama ya di garis yang sama kan. Nah, kemudian JKG, JKT dikurang JKP. Itu ya. Nah, ini langsung kalian masuk ke tabel ANOVA-nya ya. Tadi kan perlakuannya T-nya 7 kan? T-nya 7, R-nya berapa? 4 kan? Nah, ini kan tadi rumusnya kan T dikurang 1. Makanya dapat 6 kan? Kemudian T, R dikurang 1 kan? Kalau nggak salah ya. Nah, jadi T-nya 7, kurang R-nya tadi 4, kurang 1, 3 kan? 21. Nah, ini 28. T, R kurang 1. Jadi T kali R 28 dikurang 1, 27. Paham ya sampai sini? Kemudian jumlah kuadrat perlakuan kan hasilnya sebelumnya kan? Nah, yang sebelumnya. Nah, yang di atas tadi kan? Sorry. Nah, nanti yang di atasnya aja nih. Nah, ini kan ada JKT, JKP, JKG. Ya tinggal masukin aja ke sini ya. Kemudian kuadrat tengahnya gitu kan, hitungnya dari mana? Jadi 402, ini kalian langsung aja dibagi ke kirinya. 2415,94 dibagi 6. 3062,57 dibagi 21 dapat ini kan. Gampang. Kemudian untuk F hitung dari mana angkanya? Ini aja bagi 402,66 dibagi 14584. Coba yang punya kalkulator diuji gitu kan. Nah, ini. Paham ya? Nah, kemudian F tabel dari mana angkanya? Itu dari ya emang dari tabel kan? Berarti kalian cari F tabel di internet atau di browsing, cari ke kanannya 6, terus ke bawahnya 21. Nanti kalian cari titik perpotongannya. Benar nggak hasilnya ini? Nah, coba dicari. Ya, kalian cuma browsing sekarang kan? Ini berarti angkanya tahu tuh, benar nggak 2573? Ya, paham ya? Cara membaca tabel gitu ya. Terus kenapa ada bintang 1 di sini? Nah, kalau bintang 1 artinya dia membandingkan dengan yang 5% kan? 276 kan lebih besar dibandingkan 257 kan? Artinya F hitungnya lebih besar dari F tabel 5%. Kalau bintang 2, F hitungnya lebih besar dari F tabel 1%. Karena ini kan lebih kecil dari 276 kan lebih kecil dari 3812. Makanya hanya sampai yang apa bintang 1 dia. Kan itu kan? Paham ya? Nah, kalau nggak paham tanya ada. Nah, kemudian ini untuk menghitung koefisien keragaman. Nah, ini rumusnya. Harusnya kuadrat apa? Akar dari KTG dibagi Y. Ya, jadi koefisien keragaman ya. Dia akar KTG dibagi nah ini Y ini ya. Bawah ya. Y bar ya rata-ratanya. Nah, ini hasilnya ini. Koefisien keragaman. Jadi koefisien keragaman itu melihat keakuratan penelitian kita ya. Jadi semakin besar koefisien keragamannya, artinya semakin tidak teliti kita kan itu kan. Ya, jadi semakin kecil, makin seragam kan itu kan. Semakin besar, ini makin makin tidak seragam gitu istilahnya. Jadi validitasnya atau apa keakurasinya rendah kan. Kalau seandainya koefisien keragamannya tinggi. Biasanya ada tuh nanti hitung-hitungan kita ya untuk uji lanjut. Biasanya kalau koefisien keragaman 20%, uji yang bagus itu dipakai apa? Apakah Duncan, apa Danet, nanti kita pelajari itu. Kalau koefisien keragamannya kecil, biasanya uji BNJ misalnya. Beda nyata jujur katanya. Jujur nggak dia melakukan penelitian gitu ya. Karena tingkat kesalahannya kecil gitu. Oke ya, ini hitung-hitungannya. Kalian mungkin sudah ya silakan dibaca-baca lagi ya. Nah, ini yang cara menghitungnya membuat kesimpulan. Jadi dengan menggunakan tabel ANOVA kita bisa membuat kesimpulan. Jadi kalau penelitian dengan menggunakan rancangan percobaan, jadi tidak perlu apa skripsinya 200 halaman gitu ya. Iya, jadi cukup 40 50 halaman atau 30 halaman gitu kan. Jadi nggak perlu tebal-tebal kan. Ya, kalau penelitian menggunakan apa rancangan percobaan. Tapi kalau melakukan penelitian membuat apa mendeskripsikan ya, membuat analisanya deskriptif, nah, itu lebih panjang itu atau apa tebal gitu deskripsinya. Biasanya orang-orang ekonomi itu saya lihat tuh bisa buat bantal gitu penelitiannya atau skripsinya. Tapi kalau MIPA kimia mungkin paling banter ya 40 halaman kan. Nah,
kehutanan agak tebal juga karena dia menarasikan perilaku satwa gitu. Ya kalau penelitiannya satwa ya. Nah, jadi dia mendeskripsikan perilaku mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali kan ya kan. Nah, itulah. Jadi 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 banyak dia kan. Tapi kalau penelitiannya seperti tadi pengaruh suhu dan waktu ya itu mungkin nggak tebal-tebal banget gitu kan. Ini uji perbandingan rataan ya. Nah, nanti kita lanjutkan setelah rencana acak kelompok lah ya. Nah, supaya nanti ini, sekalian kita pelajari. Ya, silakan mau ditanya ya. Iya, saya rasa untuk sementara itu dulu ya. Ke depan kita lanjutkan dengan uji oke apa rancangan acak kelompok gitu. Rancangan uji kelompok dengan uji rataan ya, uji rataan atau uji lanjut gitu. Silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri ya. Izin tanya Pak dari Aliapi dari Fahutan Pak. Oh iya, Dery, silakan. Ini kita kapan tatap mukanya ya Pak ya? Ya, saya koordinasi dulu dengan Soalnya Pak. melihat Kenapa? ya melihat materi yang disampaikan dan melihat mata kuliah yang lalu-lalu tentang terkait statistik perhitungan dan lain-lain. Jujur saya ini mempunyai kelemahan yang sangat tinggi Pak. Khawatir khawatir saya tidak bisa menangkap semua materi nih. Begitu Pak yang saya khawatirkan kalau online tuh. Iya, iya. Iya, saya juga menyadari gitu kan. Memang harusnya ini mata kuliahnya harus offline, saya sampaikan tadi kan gitu kan. Nanti saya akan tetap koordinasi dengan Pak Agung ya untuk mata kuliah kewirausahaan. Makanya saya mudah-mudahan dari 7 ya, mudah-mudahan juga Bu Asmanur juga. Ya biasanya memang kita masih diperkenankan untuk apa gabungan ya, hibrid istilahnya kan, bisa offline, bisa online. Ya, emang ini mata kuliah yang mau nggak mau sebenarnya ya offline gitu, tatap muka. Insya Allah kalau memang ini saya kabarin ya untuk minggu depan ya kita yang masuknya di yang jam setengah dua, mudah-mudahan panggungnya di malam minggunya online gitu ya. Bisa ya? Mungkin Nah, kayak itu iya, jadi Pak betul alhamdulillah mendapat tukaran pencerahan. ya. Iya, insya Allah nanti kan saya kabarin. Karena dia kan hari ini kan dia offline juga kan, udah 2 kali kan itu kan. Malah saya di minggu pertama malah nggak bisa kan, karena kalian juga nggak bisa di malam Senin kan itu kan. Karena saya terlambat menawarkan istilahnya. Gitu dari ya, soalnya nanti kita ya, saya juga menyadari gitu. Bukan kalian saja yang kebingungan gitu kan, saya juga bingung nanti ini mahasiswa saya ini paham atau tidak gitu kan. Nah gitu kan, takutnya kita sia-sia saja dari ya. Nah, sia-sia saja gitu kan, belajarnya tidak paham, Betul Pak. tidak ngerti kan itu kan. Nah itu kita kan punya Iya, pemahaman yang lebih lah kan itu. Kalau saya memang kalau betul. yang reguler itu tiap tiap ketemu memang offline gitu kan. Nah, dia memang semangat dia offline. Iya, malah dia nggak mau ini. Oh ini matematik agak susah nih Pak katanya kan. Kami pinginnya ketemu terus. Ya udah kan itu. Oke, insya nanti saya kabarin ya. Mudah-mudahan besok atau Selasa bisa ketemu Pak Agung. Ya nanti saya akan umumkan lewat. Iya, kita gantian lah. Apakah dia ada 2, nanti saya 2 lagi gitu kan. Turut-turut juga gitu kan. Pertemuan 3 dan 4. Nah, mungkin kelimanya dia lagi atau keenam. Ya, saya lagi. Nanti kita atur ya. Kita atur insya Allah gitu. Iya. Ya. Nah, oke. Semoga diberikan jalan yang terbaik ya Pak. Amin, amin. Oke. Silakan ada yang Amin. lain? Ya, ada yang menyarankan juga? Silakan. Tadi udah di screenshot ya. Saya ini belum lihat ini untuk absennya. Udahkah? Belum. Belum di. Ini kalau saya screenshotnya sekarang tuh kayaknya jumlah yang hadirnya hanya berapa nih? Ada tutup saya nih. Oke, kalau gitu saya ini aja nih. Oke ya, tidak ada pertanyaan lagi dari yang lain. Agni, siapa lagi? Nurlaila Suat. Nah, Suat ya. Karena site tadi. Nurlaila Suat ya. Dan lain. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Oke ya. Nah, ya.
Nanti saya ini ya, saya kasih soal yang sederhana juga terkait dengan apa rencana acara lengkap sampai perhitungan ANOVA ya, ANOVA ya. Mudah-mudahan besok Pak, betul Pak, izin ya. Pak. Itu untuk materi yang Bapak sampaikan tadi, kita bisa dapat nggak Pak ya? Ya bukannya udah di ini belum saya unggah belum. Sehingga saya harusnya udah takutnya salah yang ini. Ada yang belum, ada yang sudah. Kamu ini kimia ya? Iya, kimia Pak. Kami Belum belum ada. dapat ya Udah Pak. lihat di Iya simak Pak. belum? Di simak ada nggak? Di, Belum. disimak kayaknya yang lain Pak. Hah? Oh lain yang terkirim. Oh. Kayaknya beda. Iya, bukan Oh. slide yang itu. Oke, ini harusnya pertemuan dua itu pertemuan berapa itu KD-nya? Saya juga nggak cek ulang. Ada yang beda lagi nggak? Iya, karena saya biasanya copy paste ya. Misalkan dari Kutana saya copy, mungkin dia nyusunnya ngacak gitu kan. Ternyata dia ngacak-ngacak juga gitu kan. Oke, nanti saya coba perbaiki ya. Kimia yang lain gimana? Ada masalah nggak? Supaya atau saya cek lagi nanti ya. Jadi materinya nanti insya Allah saya akan saya share ya malam hari ini juga supaya nanti apa kalau ada tugas-tugas bisa dikerjakan ya terkait dengan apa rencana acara lengkap ini. Itu kita sampai perhitungan ANOVA aja ya. Ya nanti nanti akan kita gunakan pada apa untuk uji lanjut nanti ya. Jadi materi-materinya atau tugas-tugasnya jangan jangan sampai nggak dikerjakan gitu ya. Sehingga nanti juga akan sangat berguna waktu apa uji-uji lanjutnya atau ujiannya gitu. Ada lagi silakan terkait dengan perkuliahan? Tidak ya? Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan semua ya. Nah, walaupun di malam minggu tetap semangat ya. Semangatnya luar biasa gitu kan. Harusnya malam minggu bersenang-senang bersama ya temannya ya, sama keluarga ya, tapi ini masih diisi dengan perkuliahan. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini memberikan ya pencerahan atau memberikan inilah kan harapan buat kita untuk bisa lebih baik ke depan. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih semua. Terima kasih ya, Pak. Pamit ya Pak. Oke, sama Makasih. saya tutup. Ya, terima kasih.